Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita membahas horoskop bulan Februari tahun 2026. Aries. Untuk teman-teman Aries Sun atau Ascendant, saat ini rumah ke-11-mu sedang sangat kuat. Ini adalah rumah pertemanan, komunitas, jaringan sosial, dan lingkaran pergaulan. Karena itu, Aries hampir pasti sangat sibuk secara sosial. Kamu kemungkinan terus-menerus mendapat ajakan keluar, diundang ke berbagai acara, dan bertemu banyak orang. Orang-orang yang kamu temui pun sangat beragam. Ada teman lama, teman baru, ada orang dari dalam maupun luar circle kamu. Bahkan bisa ada teman yang baru kembali dari luar negeri. Dengan 5 planet berkumpul di rumah pergaulan, energi sosialmu benar-benar aktif. Kalendermu terasa penuh. Hari ini makan di restoran ini, besok di tempat lain. Undangan acara, pertemuan, atau pesta seakan tidak ada habisnya. Beberapa undangan datang karena teman yang sangat antusias mendorongmu untuk ikut. Sementara yang lain datang dari orang-orang berkualitas dan berpengaruh yang memang menghargaimu. Sehingga kamu pun merasa layak untuk hadir. Bahkan, bisa jadi kamu adalah orang yang harus tampil mewakili keluarga atau usaha. Misalnya, bertemu banyak pelanggan, relasi, atau tamu, hingga rasanya seperti tidak ada waktu untuk benar-benar berhenti. Singkatnya, Aries saat ini berada dalam fase sangat sibuk bertemu orang dan memperluas jaringan, baik untuk urusan sosial maupun peluang ke depan. Selanjutnya, kumpulan planet ini akan perlahan-lahan meninggalkan rumah ke-11 dan masuk ke rumah ke-12. Ini adalah kabar baik, karena rumah ke-12 berkaitan dengan istirahat, jeda, pemulihan, dan menarik diri sejenak dari keramaian. Seiring planet-planet masuk ke rumah ke-12, kamu akan lebih punya ruang untuk beristirahat. Agenda sosial perlahan-lahan mulai berkurang, dan kamu bisa menurunkan tempo aktivitasmu. Pada bulan Februari, terutama periode Tahun Baru Imlek atau bulan Ramadan, adalah kesempatan langka bagi Aries untuk benar-benar berhenti sejenak. Manfaatkan waktu ini untuk memulihkan tenaga, menata ulang pikiran, dan mengurangi tekanan. Meski begitu, Aries dikenal punya rasa tanggung jawab yang kuat. Apapun peranmu, sebagai anak dalam keluarga, pemilik usaha, pemimpin tim, pasangan, kamu cenderung memberi beban besar pada diri sendiri. Akibatnya, kamu sering kelelahan karena standar yang kamu pasang sendiri. Pesan untuk Aries, bulan Februari adalah waktu istirahat. Manfaatkanlah dengan baik. Kurangi memaksakan diri, jangan menambah pekerjaan baru dan izinkan dirimu istirahat. Ketika planet-planet bergerak ke rumah ke-12, selain memberi ruang untuk istirahat, fase ini juga sangat baik untuk melakukan hal-hal yang bersifat di balik layar. Hal-hal yang mungkin tidak terlihat orang lain, tetapi penting bagi dirimu sendiri. Jika memungkinkan, luangkanlah waktu untuk merawat sisi batin dan spiritual. Misalnya, mengunjungi tempat ibadah atau tempat yang memberi ketenangan, melakukan refleksi diri, menonton atau membaca konten seputar pengembangan diri, kesadaran batin, dan kesehatan mental, atau terlibat dalam kegiatan amal atau sosial. Semua ini bukan kewajiban, melainkan bentuk perawatan diri. Aktivitas-aktivitas tersebut akan membantu hatimu agar terasa lebih tenang dan stabil. Jangan lupa, Merkurius juga akan retrograde atau bergerak mundur secara visual dalam ilmu astrologi. Merkurius retrograde ini terjadi di rumah ke-12 dan akan mulai terasa stagnan serta berbalik arah sekitar pertengahan Februari. Di posisi ini, tema utama bukan sekedar salah paham biasa, melainkan kebingungan batin dan komunikasi yang tidak linear. Kamu mungkin mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang di wilayah spiritual atau kepercayaan. Kebingungan saat bertemu figur yang dianggap orang pintar, guru, atau pihak yang tampak lebih tahu. Perasaan tidak nyambung saat berbicara dengan orang yang bahasanya terlalu mengandalkan intuisi atau perasaan, atau bahkan kebingungan menjelaskan apa sebenarnya masalahmu. Kamu merasa ada yang salah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam fase ini, hati-hati terhadap janji yang terlalu abstrak atau orang yang terkesan misterius tapi tidak jelas arahnya. Ini bukan soal kamu bodoh atau kurang paham, melainkan memang energinya membuat segalanya terasa kabur. Pesan terpentingnya adalah penolong terbaikmu bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Daripada terlalu bergantung pada jawaban dari luar, fase ini mengajak Aries untuk meluangkan waktu menyendiri dan berdialog dengan diri sendiri. Merkurius di posisi ini seperti berkata, gunakan waktu sekitar 2 bulan ke depan untuk mendengarkan batinmu. Melalui jurnal, meditasi, refleksi, atau sekedar diam bersama pikiranmu sendiri. Perhatikan juga mimpi-mimpimu. Di periode ini, mimpi-mimpi cenderung lebih sering muncul dan lebih bermakna. Banyak pesan, simbol, dan inspirasi yang datang lewat alam bawah sadar. Jadi jangan remehkan isyarat-isyarat tersebut.
Jika kamu perlu bantuan, berkonsultasilah dengan konselor, psikolog, atau terapis, karena ini bisa sangat membantu. Mereka mampu membaca makna di balik kata-katamu dan membantu memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh batinmu. Selanjutnya, kita masuk ke poin penting kedua. Saturnus akan resmi masuk ke Aries pada 14 Februari. Ini adalah fase yang membawa tekanan untuk mandiri. Saturnus di Aries sering digambarkan sebagai fase dewasa secara paksa. Banyak Aries mulai memikirkan hal-hal yang lebih serius, rencana jangka panjang, arah hidup yang jelas, dan keputusan yang tidak bisa lagi asal jalan. Jika sebelumnya kamu cenderung menjalani hidup mengikuti arus atau setengah berserah pada nasib, kini situasinya berubah. Di fase ini, Aries mengambil kembali kemudi hidupnya sendiri. Kamu mulai berkata, aku tidak mau lagi sekedar menyenangkan semua orang. Aku tidak mau lagi ikut arus tanpa arah. Aku perlu batasan yang jelas. Inilah saat di mana batasan mulai digambar dengan tegas. Ada wilayah yang boleh orang lain masuki, dan ada wilayah yang tidak. Menariknya, batasan ini bukan hanya kamu yang buat. Kadang justru orang lain yang memaksakan batasan padamu. Tekanan Saturnus bisa datang dari dua arah. Dari dalam diri, berupa tuntutan agar lebih bertanggung jawab dan tegas pada pilihanmu sendiri, dan dari luar, berupa orang-orang yang mengatur, mengarahkan, atau menekanmu untuk mengambil jalur tertentu. Fase ini jelas tidak nyaman dan tidak ringan, tetapi efek jangka panjangnya sangat kuat. Saturnus justru membantu Aries menjadi pribadi yang tegas, jelas, dan tidak lagi samar. Jika sebelumnya kamu sempat merasa kehilangan karakter karena harus menghadapi banyak orang, banyak tuntutan, atau ketakutan batin, perlahan-lahan hal itu akan kembali. Yang lahir dari proses ini adalah keteguhan, bukan keras kepala yang emosional, melainkan ketahanan yang masuk akal. Kamu mungkin tidak langsung berhasil, tapi kamu berkata, aku memilih jalan ini, dan aku bertanggung jawab atas pilihan ini. Inilah mengapa Saturnus di Aries adalah latihan selama 2 tahun ke depan untuk benar-benar menjadi diri sendiri. Tidak sempurna, tidak selalu mudah, tapi semakin otentik. Selanjutnya, kita bicara tentang Mars dan Jupiter, dua planet yang sangat berpengaruh bagi Aries, yang akan bergerak ke rumah ke-12 menjelang bulan Maret. Karena Mars adalah planet penguasa Aries, maka pergerakannya selalu terasa lebih personal. Itulah sebabnya sepanjang Februari, energimu masih sangat aktif. Kamu masih banyak bergerak, banyak bertemu orang, dan sulit benar-benar diam. Namun, memasuki bulan Maret, ketika Mars mulai masuk ke rumah ke-12, energinya berubah drastis. Ini adalah fase yang secara astrologi disebut sebagai waktu mundur sejenak sebelum lonjakan besar. Di fase ini, Aries boleh dan perlu beristirahat. Energi tidak lagi ditujukan untuk tampil atau berjuang di depan, melainkan untuk pemulihan fisik dan mental, menyelesaikan urusan lama yang tertunda, membersihkan beban emosional dan psikologis, refleksi, dan persiapan arah hidup. Namun ada satu catatan penting, rumah ke-12 juga berkaitan dengan karma dan hal-hal tersembunyi. Artinya, di bulan Maret bisa muncul hal-hal dari masa lalu, konsekuensi, emosi lama, atau situasi yang selama ini kamu hindari. Bukan untuk menghukummu, melainkan untuk diselesaikan agar tidak terbawa ke fase berikutnya. Setelah fase ini, momentum berubah cepat. Bulan Maret, terutama sekitar ulang tahun Aries, sudah menjadi titik awal kebangkitan energi. Kamu mulai merasakan dorongan baru, ide baru, dan keberanian untuk bergerak lagi. Lalu puncaknya terjadi pada 10 April, saat Mars resmi masuk kembali ke Aries, ke rumah pertama, ke rumah diri sendiri. Ini adalah momen yang sangat kuat. Energi yang sebelumnya ditahan dan dikumpulkan kini meledak keluar. Titik balik besar dalam karir atau arah hidup. Lonjakan visibilitas dan pengakuan. Keberanian mengambil langkah besar. Atau momen di mana kamu melihat titik terang atau harapan. Tidak berlebihan jika fase ini digambarkan sebagai mode turbo. Banyak Aries berpotensi naik daun, bersinar, atau dikenal lebih luas. Mengenai asmara, sekarang memang sedang berada di fase bertemu banyak orang. Di bulan Februari ini, aku rasa kamu belum ingin benar-benar menjalin hubungan. Karena orang-orang yang datang itu beragam sekali. Macam-macam tipenya. Yang aneh sekalipun juga ada. Hanya untuk menghadapi, memahami, dan mengenal mereka saja sudah menghabiskan banyak waktu. Tentu di antaranya, ada juga yang berkualitas bagus. Tinggal lihat apakah kalian nyambung atau tidak. Untuk sekarang, sebaiknya mulai dari berteman dulu saja. Taurus. Untuk teman-teman Taurus, Sun atau Ascendant, pertama-tama ada kumpulan planet di rumah ke-10 kalian. Rumah ke-10 itu berkaitan dengan pekerjaan, karir, atasan, atau orang-orang senior.
Karena itu di bulan Februari ini sudah dipastikan Taurus akan sibuk. Sibuk karena apa? Sibuk karena tugas dari atasan kalian, sibuk menjalin hubungan dengan atasan, senior, dan lain-lain. Pada fase ini hubungan kalian tuh dengan senior, atasan itu terbilang cukup baik ya, karena tertolong oleh energi dari matahari dan Venus. Matahari dan Venus juga berada di rumah ke-10 kalian. Jadi bisa dianggap kalian ini seperti anak yang baik dan atasan dan senior kalian tuh seperti kakak atau orang tua lah yang membimbing kalian. Jadi di awal bulan Februari ini kamu bisa merasakan perhatian dan kasih sayang dari atasan ataupun senior kalian. Tentu saja juga pasti ada sisi menantangnya di bulan Februari ini, karena Mars juga berada di rumah ke-10 kalian. Mars itu berkaitan dengan serangan-serangan yang agresif, misalnya seperti kritikan, teguran, ataupun tekanan. Jadi karena berkaitan dengan rumah ke-10, bisa saja atasan-atasan kalian ini atau senior memberikan tugas, memberikan tekanan, memberikan kritikan kepada kalian, sehingga pada fase ini kalian bisa saja meresponnya lebih agresif, bisa tiba-tiba marah atau cara belak-belakan terang-terangan menyuarakan kekecewaan terhadap atasan kalian. Namun biasanya atasan atau senior kalian ini pastinya akan berdalih bahwasannya kritikan atau tekanan yang mereka berikan itu sebagai bentuk upaya mengupgrade diri kalian atau bentuk kecintaan supaya kalian bisa terus berkembang. Ya, pada akhirnya responnya seperti apa itu semua tergantung kalian. Apa kalian mau diam saja menerimanya atau membalas kritikan mereka secara tajam? Karena di sini nampaknya ada kecenderungan bagi kalian untuk melawan karena di sini ada energi Mars yang cukup kuat. Jadi kalian tolong perhatikan juga ketika membalas kritikan atau tekanan dari atasan agar tetap sesuai dengan koridor yang beretika. Selain rumah karir, rumah ke-10 ini berkaitan juga dengan tanggung jawab. Jadi bulan Februari ini sudah dipastikan untuk kalian yang berzodiak Taurus itu pasti memikul tanggung jawab yang besar. Karena tanggung jawabnya besar, resiko di bulan Februari ini adalah mengenai kesehatan kalian. Jadi kalian gampang lelah, gampang capek, dan kalian perlu ingat bahwasannya tanggung jawab ini bukan hanya datang dari atasan atau senior kalian, tetapi juga datang dari pikiran kalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah meskipun kalian adalah seorang karyawan biasa, tapi ada semacam pikiran atau perasaan yang mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Memang secara job desk ini bukan tanggung jawabmu, tetapi secara batin dan pikiran kamu merasa perlu terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, kumpulan planet akan mulai bergerak ke Pisces. Pertama-tama ada Merkurius, tanggal 7 Februari pindah ke Pisces. Kemudian ada Venus, tanggal 10 Februari masuk ke Pisces. Lalu ada Matahari, tanggal 19 Februari masuk ke Pisces. Planet-planet ini akan berada di rumah ke-11, yang artinya itu adalah rumah hubungan sosial atau pergaulan. Jadi artinya di bulan Februari ini kegiatan sosial akan sangat banyak sekali. Kamu akan diundang makan, kamu akan diajak bertemu, berkumpul, dan pada bulan Februari ini kamu nampaknya akan menjadi tokoh utama dalam relasi sosial. Lalu Saturnus juga berada di posisi yang sama, yang artinya kalian pada bulan Februari ini akan cenderung merasa ingin tahu segalanya, yang artinya juga kalian itu kepo atau ingin ikut campur. Baik itu hal yang sekedar basa-basi saja, hal yang tidak penting, maupun hal-hal yang memaksa kamu ikut campur. Jadi kamu ikut campur di sini tuh karena atas dasar keinginan kamu sendiri, atau juga bisa karena terpaksa. Ditambah lagi di bulan Februari ini juga ada Merkurius juga akan berhenti dan retrograde, yang artinya akan tampak mundur secara astronomi. Artinya apa? Artinya di bulan Februari ini kamu juga akan bertemu dengan teman-teman baru dan juga teman-teman lama. Dan energi ini cukup kuat. Lalu kumpulan planet-planet yang berada di rumah ke-11 ini dapat memberikan dampak seperti mendapatkan hadiah dari hubungan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya itu misalnya kamu berprestasi dalam pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu dianggap bagus oleh atasan atau senior kamu. Atau juga teman-teman yang kamu kenal pada bulan Februari ini adalah teman-teman yang berkualitas. Atau juga bisa diartikan kamu berhasil membangun jaringan atau relasi yang luas dan solid. Jadi untuk teman-teman Taurus sangat disarankan bulan Februari ini tuh untuk sering-sering keluar, sering-sering bersosialisasi dan menampakkan diri. Ini akan sangat menguntungkan bagi kalian. Lalu tanggal 26 Februari nanti Merkurius retrograde di Pisces dan ini berlangsung sampai pertengahan Maret. Artinya adalah kamu punya keberuntungan tetapi harus sangat berhati-hati dalam berbicara dan mengekspresikan diri. Karena pada fase ini bentuk komunikasi ataupun sosialisasi itu lebih menggunakan perasaan ketimbang logika. Misalnya
kamu mendapatkan kritikan dari orang lain. Orang lain merasa kritikan itu adalah sifatnya profesional, tetapi kamu menjadi baper dan menganggap kritikan itu adalah personal yang menyerang pribadi kamu sendiri. Dan ketika orang lain menanyakan kenapa kamu marah seperti itu, kamu cenderung sulit menjelaskannya karena pada fase ini logika kamu sedang tidak berjalan dan kamu tidak bisa menjelaskannya secara konkret. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadi miskomunikasi pada bulan Februari ini. Dan ini bukan saja terjadi pada kamu sendiri. Merkurius retrograde ini dampaknya kepada semua orang, yang artinya semua orang berkomunikasi berdasarkan perasaan, bukan logika. Jadi bisa saja orang lain memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu merasa tersinggung, ataupun sebaliknya kamu memperlakukan atau mengucapkan sesuatu yang niatannya baik tetapi orang lain menyalahpahaminya. Lalu kumpulan planet di rumah ke-11 ini juga membawa satu hal yang perlu diwaspadai, yaitu konflik verbal, gosip, atau gibah. Kalau kamu adalah seorang influencer, public figure, kamu perlu ekstra hati-hati. Karena pada fase ini, kalau kamu salah ngomong, salah posting, kemungkinan besar kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu akan diungkit kembali. Sebenarnya positifnya adalah engagement atau views kamu menjadi meningkat, yang artinya kamu menjadi pusat perhatian. Tapi di sisi negatifnya, omongan kamu mudah disalahpahami, dan ini bisa berdampak pada reputasimu. Jadi sangat disarankan pada bulan Februari ini, hati-hati dalam berbicara, menyampaikan pendapat, dan segala bentuk macam posting di sosial media atau tempat publik lainnya. Intinya jangan sembarangan bicara kalau kamu tidak ingin menjadi bahan pembicaraan. Dalam urusan asmara, belakangan ini memang kamu bertemu banyak orang, mengenal banyak orang, dan daya tarik kamu juga oke lah, cukup memikat, dan orang lain juga mempunyai ketertarikan terhadap kamu. Tetapi nampaknya ketertarikan ini itu hanya bersifat singkat dan sementara, bukan sesuatu yang serius. Jadi urusan asmara pada bulan Februari ini tuh lebih tepatnya ke tahap perkenalan, bukan ke fase yang serius. Gemini. Untuk teman-teman Gemini Sun atau Ascendant, kumpulan planet sedang berada di rumah ke-9 kamu. Rumah ke-9 berkaitan dengan perencanaan jangka panjang. Jadi ketika ada 5 planet berkumpul di sini, hampir semua Gemini sedang melakukan semacam evaluasi tahunan. Misalnya, di perusahaan kamu mungkin diminta ikut rapat evaluasi bulanan atau tahunan. Atau secara pribadi, kamu juga sedang melakukan peninjauan diri dan penilaian diri. Lalu menyusun rencana baru untuk tahun depan. Selain itu, ini juga berkaitan dengan hal-hal luar negeri. Jadi ada sebagian Gemini yang mungkin saat ini sedang berada di luar negeri, entah untuk liburan atau perjalanan dinas, atau dua-duanya. Kalau liburan, rasanya seperti ikut tur rombongan, pergi ke tempat yang ramai dan meriah, tapi juga bisa saja mengalami kejadian tak terduga. Misalnya, bencana aneh seperti bandara ditutup karena badai salju dan sebagainya. Ditambah lagi energi bintang pengembara sedang aktif. Jadi Gemini pasti banyak bolak-balik, sibuk berpergian, atau harus menangani urusan hubungan antar manusia. Hubungan ini sebenarnya bukan urusanmu secara langsung, tapi tetap harus kamu yang mengurusnya, karena kamu bisa melihat dan memahami situasinya. Kamu ingin mencegah masalah sebelum terjadi. Jadi akhirnya kamu melakukan banyak hal yang berkaitan dengan urusan sosial dan tata kerama. Jadi apakah fase ini membuatmu lebih proaktif? Lebih ikut campur terhadap urusan orang lain? Jawabannya sedikit banyaknya iya. Pertama, memang ada sisi kepo atau ikut campur. Kedua, kamu merasa bahwa dengan bergerak sedikit saja, keadaan bisa berubah ke arah yang lebih baik. Selain itu, Uranus sedang bergetar di rumah ke-12 dan akan kembali bergerak maju. Jadi, aku ingin mengingatkan semua Gemini. Hal yang disebut karma akan menampakkan diri dengan cara yang berbeda. Yang dibicarakan di sini terutama orang-orang di posisi tinggi. Untuk Gemini biasa, sebenarnya tidak perlu khawatir. Kamu juga tidak membuat kesalahan besar atau karma yang berat. Tapi bagi mereka yang berada di atas, jangan mengira Uranus dan konsekuensinya akan datang dengan cara yang kamu bayangkan. Justru, ia datang lewat hal-hal yang kamu anggap bukan masalah. Gemini bisa juga mengalami hal-hal aneh seperti aki mobil tiba-tiba soak, mesin cuci mendadak rusak, dan hal-hal absurd dan tidak terduga lainnya. Selain itu, sensitivitas kamu juga meningkat, sehingga kamu jadi lebih mudah terpengaruh oleh orang lain. Ini juga hal yang perlu diperhatikan Gemini. Ditambah lagi, kamu memang cenderung sering dilibatkan maupun suka ikut campur dalam berbagai urusan. Namun sisi keunikanmu dan keanehanmu yang unik dan nyeleneh juga akan terlihat sangat jelas pada fase ini. Orang-orang memang suka melihat penampilanmu, tapi di saat yang sama, mereka juga ingin mengoreksi bagian dirimu yang terlalu berbeda dari orang lain. Kemudian pada tanggal 7 Februari, planet penguasa Merkurius akan masuk ke rumah ke-10. Disusul Venus pada tanggal 10, masuk ke rumah ke-10, dan Matahari pada 19 Februari juga masuk ke rumah ke-10. Jadi kumpulan planet ini perlahan-lahan hingga akhir bulan akan berpindah ke rumah ke-10. Apa itu rumah ke-10?
Rumah ke-10 berkaitan dengan atasan, orang-orang senior, karir, serta status sosial dan posisi di masyarakat. Jadi bisa dibilang, kamu pasti akan sibuk. Dan kesibukan ini bukan kesibukan yang kecil, tapi tanggung jawab yang besar. Ada urusan penting yang harus ditangani, orang-orang besar yang harus ditemui, perusahaan besar yang harus dihadapi dan dilayani, atau bisa juga kamu mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan. Sehingga kamu perlu memikul tanggung jawab yang sebanding dengan kenaikan pangkat tersebut. Singkatnya, pada fase ini, kamu adalah sosok andalan di dunia kerja. Ada proyek besar yang dipercayakan kepadamu. Kamu punya bawahan yang bisa kamu atur, dan kamu menjadi orang kepercayaan di sekitar bos. Namun ada catatan penting. Planet penguasamu Merkurius akan segera melambat dan berhenti sementara di pertengahan bulan. Saat fase stagnan ini terjadi, biasanya muncul masalah komunikasi. Kenapa? Karena orang-orang menjadi menggunakan perasaan ketimbang logika dalam berkomunikasi. Jadi, atasan, tokoh penting, atau perusahaan yang kamu temui, instruksinya bisa menjadi tidak jelas atau bahkan cenderung menghindari realitas. Bisa saja kamu mendengar hal-hal seperti, saya tidak bisa, saya tidak paham, atau tolong kamu saja deh yang urus. Akibatnya, banyak Gemini yang akhirnya harus memikul lebih banyak beban karena merasa mampu, sehingga semua tanggung jawab ditaruh di pundakmu. Oleh karena itu, kamu perlu waspada terhadap tanda-tanda kelelahan atau overwork. Beruntungnya, rumah ke-10 tetap berkaitan dengan konsep jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Kalau kamu bisa menarik batas yang jelas, tidak membiarkan orang-orang melanggar batasanmu, kondisimu akan jauh lebih baik. Berikutnya adalah Saturnus dan Neptunus kini resmi masuk ke Aries dan berada di rumah ke-11. Artinya, kamu sangat mungkin menjadi si penyendiri atau si unik di dalam lingkaranmu. Kamu pun cenderung bertindak sebagai lone wolf. Kenapa? Karena kamu akan melihat cara kerja lingkungan atau kelompok pertemananmu sekarang punya banyak hal yang terasa tidak pas di mata. Di sisi lain, Saturnus juga berarti orang lain bisa merasa tidak cocok denganmu. Tantangannya adalah bagaimana caranya masuk dan berbaur, tapi tetap menjadi diri sendiri. Bagaimana menjadi diri sendiri sekaligus bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini adalah pelajaran besar seumur hidup bagi Gemini. Masuknya Saturnus dan Neptunus ke Aries sebenarnya mendorongmu untuk menjadi diri sendiri. Konsekuensinya, kamu akan tampak sebagai si aneh di dalam kelompok. Dan ketika kamu benar-benar menjadi diri sendiri, ada kemungkinan kamu justru dikucilkan karena orang lain merasa kamu terlalu aneh atau tidak bisa dipahami. Namun, saya tidak menyuruhmu sepenuhnya jadi diri sendiri tanpa kompromi, dan juga tidak menyuruhmu sepenuhnya melebur mengikuti orang lain. Tugasmu ada dua, tetap menjadi diri sendiri dan tetap bisa berbaur dengan orang lain. Dengan begitu kamu bisa diterima dan yang lebih penting bisa memanfaatkan kekuatan kelompok bukan bertarung sendirian. Sebagai zodiak berelemen udara, pelajaran jangka panjang Gemini terlihat sangat jelas di fase ini. Ini bukan tugas singkat tapi pelajaran panjang. Rasanya tidak bisa lagi hidup seperti dulu, yang serba ringan dan sederhana. Lingkungan sekitar, lingkungan pertemanan, bahkan media sosial pun terasa semakin mengujimu. Masalah dan tantangan makin besar, urusan sosial makin rumit, dan jalan pintas untuk menyenangkan semua orang makin sulit. Pada akhirnya, kamu dituntut untuk mengandalkan kemampuan profesional dan keahlian nyata, bukan sekedar kepintaran berbicara. Selanjutnya mengenai persoalan asmara. Pertama-tama, fase ini sangat berkaitan erat dengan penampilan luar. Artinya, kalau kamu ingin menarik perhatian seseorang, besar kemungkinan orang itu tertarik karena penampilanmu. Baik itu tipe fisik atau gaya outfit maupun cara kamu mengekspresikan diri. Jadi kalau ada orang tertentu yang ingin kamu dekati, tidak ada salahnya mempelajari seleranya. Tipe orang yang disuka seperti apa, selera humornya seperti apa, dan sebagainya. Di fase ini cobalah untuk tidak terlalu keras jadi diri sendiri. Justru dengan sedikit menyesuaikan diri, peluangnya menjadi lebih besar. Karena bisa jadi orang yang kamu temui adalah tipe yang cukup kaku, serius, atau konservatif. Mungkin juga agak polos. Atau bisa juga adalah orang dengan status, posisi, atau level tertentu yang cukup tinggi. Dalam kondisi seperti ini, kamu memang tidak bisa bersikap terlalu santai, terlalu semaunya sendiri, atau terlalu kekanak-kanakan. Sedikit lebih dewasa, lebih rapi, dan lebih terkontrol justru akan membantu menampilkan sisi menawanmu dan membuat orang lain tertarik. Apalagi karena orang yang kamu temui sebenarnya punya kualitas dan kondisi yang cukup baik. Cancer. Untuk teman-teman Cancer, Sun atau Ascendant, Jupiter berada di rumah kehidupanmu. Artinya, fase berikutnya dalam hidupmu akan mulai terasa sekitar bulan Maret. Bulan Februari sendiri masih bisa dibilang sebagai masa jeda atau istirahat ringan, meskipun sebenarnya kamu tetap sibuk. Lalu sibuk dengan apa? Kamu sibuk mengurus urusan orang lain. Kamu sedang menjalankan tanggung jawab tertentu yang harus kamu pikul. Tanggung jawab yang muncul karena harapan orang lain. Kamu juga tidak ingin mengecewakan mereka, dan orang-orang ini pasti adalah orang yang sangat penting bagimu, serta kemungkinan besar mereka sedang menghadapi situasi yang cukup mendesak. Karena itu, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan.
Hanya kamu yang bisa meredakan masalah, menyelamatkan keadaan, dan memikul tanggung jawab tersebut, atau setidaknya kamu diharapkan untuk melakukannya. Selain itu, karena kumpulan planet berada di rumah ke-8, rumah ini sering berkaitan dengan warisan, hidup dan mati, atau situasi ekstrim. Misalnya, kamu sedang mengurus pembagian warisan, atau kamu bertemu orang yang meminta pendapatmu tentang bagaimana membagi atau mengelola warisan. Menanyakan apakah kamu punya ide atau mengenal pengacara, kamu jadi sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Itulah ciri dari rumah ke-8. Selain itu, rumah ke-8 juga berkaitan dengan seks. Bisa saja kamu sedang menghadapi urusan terkait kehidupan seksual. Bahkan jika kamu adalah public figure atau entertainer berzodiak Cancer, mungkin kamu diundang ke acara dan justru diminta berbagi pengalaman atau pandangan tentang seks. Tentu saja kumpulan planet ini akan perlahan-lahan meninggalkan posisinya. Tanggal 7 Februari, Merkurius akan pindah ke rumah ke-9. Lalu 19 Februari, Matahari juga masuk ke rumah ke-9. Jadi hingga akhir bulan, kumpulan planet tersebut sepenuhnya memasuki rumah ke-9. Ketika planet-planet memasuki rumah ke-9, biasanya akan muncul tema seperti keluar negeri atau hal-hal yang berkaitan dengan lintas bidang dan lintas disiplin. Misalnya, kamu mendapatkan undangan atau tugas lintas bidang, atau situasi di mana kamu mendapatkan banyak peluang yang datang dari luar negeri. Selain itu, fase ini juga membuat Cancer secara mental lebih terbuka. Pola pikirnya lebih mudah berkembang, apalagi ini terjadi di akhir bulan Februari. Ditambah lagi Jupiter mulai bergerak aktif di bulan Maret. Jadi menurut saya, pergerakan dan dinamika Cancer yang sesungguhnya baru benar-benar dimulai setelah akhir bulan ini. Namun Merkurius akan mengalami retrograde. Retrograde adalah proses planet terlihat mundur dalam astrologi. Dan Merkurius retrograde ini juga terjadi di rumah ke-9. Dampaknya apa? Awalnya kondisi perjalanan atau kerja lintas bidang sebenarnya sangat bagus. Tapi karena efek Merkurius retrograde, tetap akan ada beberapa gangguan. Misalnya, kesalahpahaman satu sama lain, komunikasi yang tidak lancar, atau baru menyadari bahwa prinsip dan pandanganmu ternyata berbeda. Awalnya dikira sama, setelah dipikir-pikir ternyata tidak. Atau ketika awalnya sangat bersemangat untuk terlibat, setelah masuk lebih dalam, baru sadar bahwa cara berpikir masing-masing orang ternyata bertolak belakang. Karena Merkurius retrograde terjadi di zodiak air, yang artinya sangat mengandalkan perasaan, maka mudah terjadi salah paham secara emosional, terlalu menghayal, atau berpikir terlalu idealis. Bagi Cancer, banyak ide orang lain terlalu mengawang-awang dan tidak membumi. Tetapi tenang saja, hal-hal yang tidak realistis seperti itu justru tidaklah menarik bagi Cancer. Jadi ide-ide yang terlalu liar dan tidak masuk akal besar kemungkinan akan langsung ditolak oleh Cancer. Selanjutnya, jika berkaitan dengan perjalanan, karena Merkurius berhenti dan retrograde di bulan Februari, mungkin kamu akan menggunakan jatah cuti tahunan untuk keluar negeri. Dalam kondisi seperti ini, kamu harus ekstra hati-hati soal pengaturan transportasi. Jika rencanamu adalah mengunjungi kembali tempat yang pernah didatangi, itu justru sangat sesuai dengan karakter Merkurius retrograde. Namun jika rencanamu selalu spontan atau random, maka ada kemungkinan besar kamu akan bolak-balik tanpa hasil. Karena Merkurius retrograde memang identik dengan harus kembali ke titik awal. Contohnya, kendaraan tidak terjadwal dengan jelas sehingga harus janji ulang berkali-kali, salah pesan hotel, atau miskomunikasi yang membuat semuanya jadi kacau. Hal-hal blunder seperti ini cukup mungkin terjadi. Karena itu, kamu harus cek ulang semua secara detail. Selain itu, fase ini membuatmu lebih mudah tersesat. Jadi sebaiknya hindari pergi ke pegunungan atau daerah terpencil yang sulit mendapatkan sinyal GPS. Pastikan ponsel selalu dibawa, charger atau power bank selalu tersedia, dan lakukan persiapan keselamatan dengan baik supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada tekanan dari Saturnus. Saturnus kini naik ke titik puncak langit atau midheaven milik Cancer. Dan titik ini melambangkan atasan, pimpinan, atau figur otoritas. Artinya, bagi Cancer, tekanan dari atasan atau orang yang lebih tua, lebih senior, pasti terasa jelas. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu bisa tetap mandiri di bawah tekanan mereka? Sederhananya, cara pikir mereka belum tentu kamu setujui. Kamu mungkin tidak sepenuhnya sejalan, tetapi demi organisasi, keluarga, atau para senior, kamu tetap harus memikul tanggung jawab tersebut. Lalu bagaimana caranya memikul tanggung jawab itu? Intinya adalah, ada hal yang bisa kamu lakukan, ada hal yang harus kamu jaga, tapi kamu tidak boleh kehilangan jati dirimu sendiri. Tekanan ini nyata dan tidak ringan. Jika datang dari atasan, bebannya sangat jelas, akan terasa berat. Jika datangnya dari orang tua atau senior,
Kadang kalau kamu membiarkan diri ditekan terus-menerus, rasanya seperti hampir tertindih sampai tidak bisa bernapas. Bahkan terasa seolah sedang diserang secara pribadi. Sementara itu, kesadaran diri Cancer juga sedang bangkit. Karena itu, menurut saya ini adalah tahun yang sangat penting bagi Cancer. Periode 2025 sampai 2026 kemungkinan besar akan menjadi fase kebangkitan jati diri yang memaksamu untuk menetapkan batasan terhadap atasan atau para senior. Tentu saja karena mereka adalah atasan atau orang yang lebih tua, kamu tidak mungkin berkata, kamu tidak boleh mengaturku. Itu jelas sangat tidak realistis. Memang mereka punya posisi untuk mengatur, dan kamu juga paham bahwa ada tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Beberapa hal mungkin perlu disikapi dengan dingin. Setidaknya, tidak semua hal harus ditanggapi seperti dulu, yang selalu berkata, oke tidak masalah, lalu sepenuhnya menyesuaikan diri dan mengutamakan perasaan mereka. Sekarang kamu boleh punya karakter, seperti saat perlu dingin, bersikaplah dingin. Saat perlu hangat, bersikaplah hangat. Saat perlu tegas, bersikaplah tegas. Saat perlu bicara keras, ucapkanlah beberapa kata yang tidak enak didengar. Itu pun tidak jadi masalah. Menjadi pribadi yang mandiri memang menyakitkan. Ada penderitaannya sendiri. Namun saya percaya jika kamu bersedia meluangkan waktu 1-2 tahun, kamu bisa membangun aturan hidupmu sendiri. Kamu juga perlu membuat orang-orang di atasmu mengerti di mana batasannya. Bagian mana yang bisa kamu ikuti dan bagian mana yang tidak mungkin kamu terima. Terlalu lama bersikap menoleransi bisa membuatmu merasa beban yang seharusnya kamu tidak pikul pun, kamu tetap dipaksa memikulnya. Saya yakin semua Cancer pasti sangat merasakan hal ini. Lalu beralih ke urusan percintaan. Saya melihat peluang asmara bisa muncul dalam konteks orang-orang yang sejalan secara arah maupun secara visi dan nilai. Misalnya, kalian memiliki keyakinan atau kepercayaan yang sama, seperti menganut agama yang sama-sama mencintai budaya tertentu, berasal dari sekolah yang sama, atau bahkan berada dalam satu rombongan perjalanan yang sama. Semua situasi seperti ini punya peluang besar untuk berkembang menjadi hubungan asmara. Leo. Untuk teman-teman Leo Sun atau Ascendant, saat ini ada 5 planet berkumpul di rumah ketujuh, yaitu rumah orang-orang terdekat, pasangan, rekan kerja, mitra, partner, atau pihak yang bekerja sama denganmu. Dengan kondisi ini, hidup sosialmu terasa sangat ramai dan sibuk. Kamu kemungkinan harus menghadiri banyak acara, pertemuan, atau undangan, terutama karena ada orang tertentu yang sangat kamu hargai, sehingga kamu merasa perlu datang. Begitu datang, kamu pun harus berhadapan dengan banyak orang. Bagi Leo dan zodiak berelemen api lainnya, ini sebenarnya cukup menyenangkan. Kamu mendapat kesempatan untuk bertemu banyak orang, memperluas jaringan, tampil menonjol dan berdandan dengan lebih percaya diri. Selain itu, pasangan atau rekan kerja bisa saja memberikan tugas-tugas yang terkesan aneh atau mendadak. Namun umumnya hubungan kerjasama ini berjalan cukup harmonis. Karena ada matahari dan Venus di sektor ini, orang-orang di sekitarmu cenderung bersikap ramah, suportif, dan mau bekerja sama. Saat kamu mengajukan permintaan, mereka cukup mudah diajak berkompromi, dan kamu pun bersedia menyesuaikan diri demi kelancaran kerjasama. Namun jangan lupa bahwa Mars juga berada di sini. Kehadiran Mars bisa berarti tugas mendadak dari orang terdekat, tekanan yang datang tiba-tiba, atau potensi konflik kecil. Yang perlu diwaspadai bukan sekedar kesibukan, melainkan kritik, serangan, atau pihak yang secara langsung menentangmu. Jika ada orang yang mengkritik atau menyerangmu secara frontal, hal itu bisa terasa cukup menguras energi. Karena itu, kemungkinan besar saat ini kamu masih sibuk bersosialisasi, menjalin relasi, dan menghadapi banyak orang di sekitarmu. Bisa jadi pula, berbagai peluang kerjasama atau rencana baru sedang muncul satu persatu. Selanjutnya, planet-planet tersebut akan memasuki rumah ke-8. Pada tanggal 7 Februari, Merkurius, 10 Februari Venus, dan 19 Februari Matahari. Ketiga planet ini satu persatu akan masuk ke area ini. Masuknya planet ke rumah ke-8 menandakan bahwa Leo akan mulai fokus pada urusan yang lebih internal dan sensitif. Itu bukan soal urusan rumah tangga biasa, melainkan hal-hal yang melibatkan kepentingan, keterikatan, dan konsekuensi bersama. Contohnya, pembagian keuntungan dari sebuah kerjasama, konflik atau negosiasi terkait uang, atau pembahasan soal pembagian hasil, bonus, atau komisi. Selain itu, bisa muncul kebutuhan untuk mengeluarkan atau mengelola dana dalam jumlah cukup besar, seperti membeli barang mahal, memulai investasi baru, atau mengatur arus keluar masuk uang yang nominalnya signifikan. Obrolan pun bisa mengarah ke topik-topik yang sensitif, seperti warisan,
cara pembagian yang adil, atau bahkan strategi pengelolaan pajak. Semua ini tetap berhubungan dengan uang, namun bukan uang pribadi murni, melainkan uang yang timbul dari kerjasama, relasi, atau kepentingan bersama. Dalam fase ini, kamu mungkin akan berurusan dengan sistem perbankan, memperhatikan suku bunga, atau menimbang hasil investasi. Kabar baiknya, rumah ke-8 juga berkaitan dengan rezeki tak terduga. Karena itu bagi Leo, Februari memiliki potensi rezeki sampingan atau keuntungan di luar dugaan. Namun, perlu sangat diperhatikan bahwa Merkurius akan mengalami retrograde di pertengahan Februari dan berada di tepat di area rumah ke-8 ini. Artinya, meskipun ada potensi uang, kerjasama, dan keuntungan, resiko kesalahan juga ikut meningkat, terutama dalam hal uang dalam jumlah besar. Dalam fase ini, Leo tidak boleh bertindak terlalu sepihak atau terbawa perasaan. Jangan memutuskan sesuatu yang berdasarkan asumsi pribadi, harapan terhadap reaksi orang lain, atau imajinasi tentang bagaimana orang akan menghargai atau membalas kebaikanmu. Misalnya, jika kamu tidak sedang berinvestasi pada saham atau bisnis, melainkan berinvestasi pada seseorang, seperti memberi dukungan besar, bantuan finansial, atau kepercayaan penuh, ada kemungkinan reaksi orang tersebut tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan. Bukan berarti mereka tidak berterima kasih, tetapi bentuk dan kadarnya berbeda dari ekspektasimu. Dengan Merkurius retrograde, ada resiko munculnya penyesalan, dan sayangnya ketika itu terjadi, situasinya sudah sulit untuk ditarik kembali. Karena itu, pesan terpenting untuk Leo di periode ini adalah jangan melakukan sesuatu yang berpotensi kamu sesali di kemudian hari, termasuk mengeluarkan uang besar secara impulsif, membeli barang mewah karena dorongan emosi, atau mengeluarkan dana besar demi niat baik tanpa perhitungan yang matang. Jika benar ingin berinvestasi, mulailah dari skala kecil terlebih dahulu. Lihat reaksinya, lihat alurnya, baru lanjutkan. Selain itu, komunikasi juga rawan bermasalah. Kamu bisa saja merasa disalahpahami, tidak dihargai, atau bahkan muncul perasaan seperti, apakah aku dikhianati? Atau apakah aku dimanfaatkan? Padahal seringkali hanyalah perbedaan persepsi dan ekspektasi, bukan pengkhianatan sesungguhnya. Kesimpulannya untuk Leo di bulan Februari, peluang finansial ada, rezeki tambahan mungkin muncul. Tetapi kendali diri, rasionalitas, dan kehati-hatian adalah kunci utama. Jangan biarkan imajinasi dan emosi memimpin keputusan penting, terutama yang menyangkut uang dan kepercayaan. Dari sisi asmara, saat ini rumah percintaanmu sangat kuat dengan energi yang besar dan terasa intens. Artinya, dalam urusan asmara, kamu cenderung perlu lebih banyak menyesuaikan diri dengan orang lain. Jika pasanganmu tidak mengajakmu pergi, bisa jadi teman-temanmu lah yang justru mengajakmu keluar. Namun, jika waktumu terus tersita oleh teman-temanmu, ada baiknya kamu bertanya pada diri sendiri, seberapa kesalnya pasanganmu nanti? Karena itu, luangkanlah waktu untuk pasanganmu. Memberi perhatian dan kehadiran akan membuat hubungan terasa jauh lebih stabil dan hangat. Selain itu, kamu juga disarankan untuk lebih menonjolkan pesona dan daya tarik sensualmu. Ini bukan hanya baik untuk hubungan yang sudah ada, tetapi juga bisa meningkatkan energi daya tarik dan peluang asmara. Dalam hal penampilan, cobalah untuk memilih warna yang lebih hidup, gaya yang lebih seimbang dan playful, atau tampilan yang memberi kesan segar dan sedikit menggoda. Tujuannya bukan berlebihan, melainkan menciptakan rasa ketertarikan dan antusiasme pada orang yang melihatmu. Dengan begitu, kamu akan terasa lebih menarik dan mudah mencuri perhatian. Virgo. Untuk teman-teman Virgo, Sun atau Ascendant, Virgo adalah zodiak yang dikuasai Merkurius. Jadi tentu saja sangat berkaitan dengan Merkurius yang akan segera retrograde. Karena itu, Virgo akan menjadi tokoh utama di bulan Februari. Atau bisa dibilang juga yang paling terasa dampaknya. Bukan berarti korban murni, tapi karena planet pelindungmu seperti menarikmu ke belakang sedikit. Jadi, tetap terasa efeknya. Saat ini, kumpulan planet-planet berada di rumah ke-6 kamu. Dan itu pasti tidak nyaman. Di waktu sekarang ini, sebagian Virgo bisa tiba-tiba mengalami kondisi tertentu. Misalnya, jatuh sakit atau peradangan. Dan sifatnya akut sampai harus ke rumah sakit. Kondisi kesehatan ini bisa berubah cepat dan terasa tiba-tiba tanpa sebab jelas. Kalau Virgo yang sudah lanjut usia, bahkan bisa sampai harus masuk IGD. Di sisi lain, pekerjaan juga akan sangat sibuk. Sekarang ini ada 5 planet di rumah pekerjaanmu. Jadi sudah dipastikan kamu akan sibuk luar biasa. Kesibukan ini bukan jenis sibuk yang biasa kamu alami. Tugasnya berbeda, perintahnya unik. Bertemu orang-orang yang tidak biasa. Melakukan hal-hal yang juga tidak biasa. Jadi untuk semua Virgo, kalau kamu merasa sangat sibuk dalam pekerjaan, itu bukan kesibukan rutinmu. Ini kesibukan yang spesial. Kesimpulannya, salah satu pasti terjadi.
Entah kesehatan bermasalah atau pekerjaan super padat. Pasti ada salah satunya. Selain itu, dalam pekerjaan, kamu juga akan berhadapan dengan orang-orang tertentu. Karena kumpulan planet berada di Aquarius yang berhubungan dengan manusia dan kelompok, orang-orang yang kamu hadapi bukan tipe yang sering kamu temui sehari-hari. Pertanyaannya seperti, bagaimana menyikapi hubungan sosial yang jarang kamu hadapi? Bagaimana merawat relasi seperti itu? Energi mental dan emosionalmu harus dinaikkan sangat tinggi. Inilah yang membuat Virgo terasa paling lelah di bulan Februari ini. Lalu, kumpulan planet satu persatu akan bergerak. Pertama-tama, Merkurius keluar dari Aquarius pada 7 Februari. Venus keluar dari Aquarius 10 Februari. Matahari keluar dari Aquarius 19 Februari. Dan semuanya masuk ke rumah 7. Jadi menjelang akhir bulan, rumah ketujuh kamu dipenuhi oleh planet-planet. Apa arti rumah ketujuh? Rumah ketujuh adalah kerjasama dan pernikahan. Hubungan satu lawan satu. Sampai fase itu, kamu mungkin masih sangat sibuk. Kenapa? Karena setiap kali ada kumpulan planet, tema rumah tersebut pasti aktif. Kali ini kesibukannya bukan lagi soal dirimu sendiri, melainkan urusan pasangan, mungkin dia butuh bantuanmu, atau urusan kerjasama, negosiasi, perjanjian. Atau bisa juga kamu berperan sebagai penengah atau mediator, sehingga dua-duanya harus kamu urus. Intinya kamu sibuk mengurus orang lain, bukan mengurus dirimu sendiri. Sampai-sampai urusan pribadi sendiri pun kamu lupakan atau kurang mendapat perhatian. Di akhir Februari, kamu juga akan mengalami situasi di mana orang lain mulai aktif mendekatimu. Karena kumpulan planet masuk rumah ketujuh dan isinya planet-planet yang baik, Merkurius, Venus, Matahari. Artinya, banyak orang yang menyukaimu atau mengapresiasimu. Mereka ingin mengajakmu berjalan-jalan. Kamu akan sering diajak ke sana kemari. Kalau kamu sangat peduli pada hubungan ini, kamu bisa saja terbawa arus mengikuti mereka. Dan itu sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Karena orang-orang ini termaksud orang yang penting dan menyenangkan bagimu. Selain itu, kamu juga menghargai mereka. Jadi apapun yang mereka minta, kamu cenderung menuruti. Apalagi planet pelindungmu, Merkurius, juga masuk ke rumah ketujuh pada tanggal 7 Februari. Artinya orang-orang yang kamu ajak bicara, bekerja sama, dan berpasangan adalah orang-orang yang kamu anggap penting. Bukan sekedar teman biasa, dan jelas bukan orang sembarangan. Tapi perlu diingat, Merkurius retrograde mendatangkan masalah komunikasi. Dan masalah komunikasi ini biasanya terjadi karena pihak lain sedang bingung atau kurang fokus. Ini semua karena Merkurius berada di Pisces. Jadi cara berpikirnya lebih berdasarkan perasaan dan mudah lupa. Di matamu, mereka mungkin bisa terlihat seperti kurang bisa diandalkan. Misalnya, kamu sudah mengingatkan mereka berkali-kali, tapi mereka tetap tidak melakukannya atau tidak melakukannya dengan benar. Inilah sumber utama miskomunikasi. Tapi mau bagaimana lagi? Dibandingkan denganmu, hampir semua orang nampak seperti kurang jernih pikirannya. Virgo perlu siap secara mental menghadapi hal seperti ini. Sangat sedikit orang yang setajam dan sejelas kamu dalam berpikir. Inilah penderitaanmu di bulan Februari ini. Virgo adalah tipe yang sangat suka melatih dan menggurui orang. Untuk bulan Februari ini, tolong lepaskan kebiasaan ini. Kalau tidak, kamu akan makin menderita. Karena terlalu banyak energi tercurah ke orang lain sampai-sampai kamu kurang fokus pada diri sendiri. Apalagi kondisi kesehatanmu juga tidak terlalu prima. Jadi sungguh tidak perlu memaksakan diri seperti itu. Hal lain yang perlu dihindari adalah terlalu cerewet atau mengomel. Karena Merkurius sedang retrograde, ini sangat mungkin membuat orang lain membuka kembali perilakumu di masa lampau tentang kebiasaanmu yang suka mengomel. Meskipun niatmu baik dan apa yang kamu katakan sebenarnya adalah benar, tetap saja di mata orang lain itu bisa jadi bahan kritik. Dan saat ini energi tidak berpihak padamu. Kamu bisa dikritik tanpa mampu membalasnya. Untuk sekarang, lebih baik bersabar dan menahan diri sedikit. Untuk urusan asmara, karena banyak planet berkumpul di rumah ketujuh, rumah pasangan, menurut saya fokusnya bukan pada memulai hubungan baru, melainkan merawat dan menangani hubungan yang sudah ada saat ini. Hal ini berkaitan dengan proses kesadaran diri yang sudah mulai berjalan. Memang tidak semua Virgo mengalaminya, tetapi cukup banyak Virgo yang mungkin mulai memikirkan untuk keluar dari suatu hubungan. Namun, bila seorang Virgo ingin pergi, biasanya alasannya sangat jelas. Dalam hubungan tersebut, ia terlalu menahan diri, terlalu mengalah, dan tidak dihargai. Ia bersikap sangat patuh, sangat baik, sampai-sampai dianggap lemah atau diremehkan. Dalam kondisi seperti itu,
Virgo bisa mengalami momen terbangun atau tersadarkan. Sosok Virgo yang selama ini diam, tidak melawan, dan selalu mengalah, tiba-tiba mulai berani melawan dan bersuara. Kira-kira itulah dinamika emosional yang mungkin terjadi dalam hubungan asmara Virgo saat ini. Ada bentuk kondisi asmara lain yang perlu diperhatikan, yaitu hubungan yang harus dipelihara secara sadar dan sengaja. Artinya, kamu tidak bisa hanya sibuk dengan pekerjaan saja. Saya tahu kamu sekarang sibuk luar biasa, tetapi kamu tetap perlu meluangkan waktu dan menciptakan momen bersama dengan pasangan kamu. Misalnya menonton film bersama, makan malam atau makan cemilan tengah malam, atau sekedar menyediakan waktu khusus hanya untuknya. Kamu harus benar-benar menyisihkan waktu untuk pasangan. Kalau tidak, kamu tidak pernah tahu apa yang mungkin dipikirkan oleh pasanganmu. Bisa saja dia merasa kamu hanya peduli dengan pekerjaan atau bahkan mencurigaimu memiliki hubungan gelap. Libra. Untuk teman-teman Libra Sun atau Ascendant, saat ini kumpulan planet berada di elemen api, yaitu di rumah kelima kamu. Rumah kelima ini berkaitan dengan cinta, kreativitas, bakat, anak-anak, dan hiburan. Sebenarnya, Libra seharusnya punya kesempatan untuk bersenang-senang, tapi saya juga tidak merasa Libra sekarang benar-benar sedang fokus bermain atau bersantai. Saya justru merasa, karena sekarang sudah mendekati tahun baru Imlek atau bulan Ramadan, kalau kamu berada di dunia kerja, kamu masih cukup sibuk dengan urusan pekerjaan. Kalau kamu punya anak, kemungkinan besar kamu juga sedang memfokuskan diri untuk mengurus anak. Ini adalah ciri khas rumah kelima. Kalau kamu sedang menjalin hubungan asmara, urusan yang berkaitan dengan pasangan juga cukup banyak dan sangat membutuhkan perhatian khusus. Namun, hubunganmu dengan pasanganmu sepertinya cukup unik. Hal ini karena rumah asmara kamu berada di Aquarius. Misalnya, hubungan jarak jauh justru terasa lebih baik. Atau kalian memang sering jarang bertemu. Tapi saat bertemu, kalian benar-benar memanfaatkan waktu itu dengan baik. Itu gambaran untuk zodiak Libra. Selain itu, rumah kelima juga berkaitan dengan bermain dan bersenang-senang. Jadi seperti yang tadi kita bahas, kemungkinan kamu akan cukup banyak agenda atau pekerjaan yang kamu tangani juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Misalnya, pekerjaanmu berhubungan dengan video game, atau cara orang mengajakmu bertemu bukan dalam format rapat yang kaku, melainkan dengan pengaturan yang lebih menarik dan seru. Pokoknya, nuansa bermain ini terasa cukup kuat. Rumah kelima juga berkaitan dengan penampilan. Jadi bisa saja kamu berencana pergi potong rambut atau akhir-akhir ini lebih memperhatikan gaya berpakaian. Karena di fase ini memang ada lebih banyak kesempatan untuk tampil di depan umum. Selanjutnya pada 7 Februari, 10 Februari, dan 11 Februari, Merkurius, Venus, dan Matahari akan masuk ke rumah ke-6. Karena itu, bagi Libra hampir mustahil untuk benar-benar beristirahat. Misalnya, jadwalmu penuh dengan berbagai agenda. Dan ada banyak hal yang harus kamu tangani sendiri, yang rasanya memang tidak bisa diserahkan ke orang lain. Bisa jadi walaupun sedang libur, kamu justru bertanggung jawab membersihkan rumah atau karena merasa ada yang tidak rapi, kamu jadi turun tangan sendiri untuk membereskannya. Intinya, kamu tidak akan benar-benar menganggur. Namun jangan lupa, rumah ke-6 membawa banyak isu penting. Yang pertama, rumah ke-6 sangat berkaitan dengan kesehatan. Jadi selama libur, jangan makan sembarangan. Kalau tidak, kamu cukup rentan mengalami masalah seperti gangguan pencernaan atau kadar kolesterol yang meningkat. Jangan terlalu memanjakan diri, karena sikap terlalu semaunya bisa berdampak pada kesehatan. Dampaknya pun seringkali datang secara perlahan dan samar, bukan langsung sakit perut parah atau muncul jerawat yang membuatmu langsung berhenti. Biasanya berupa rasa tidak enak badan di sana-sini. Apalagi Merkurius akan berada di rumah ke-6 sampai pertengahan April, dan bahkan mengalami retrograde. Ini berarti kamu harus waspada terhadap penyakit lama yang kambuh. Semua Libra perlu memperhatikan hal ini. Kalau dari awal kamu memang punya masalah kulit, gigi, atau mata, maka selama periode ini kamu harus ekstra hati-hati. Kalau sampai kambuh, tidak mungkin kamu tidak ke rumah sakit. Jadi sebaiknya siapkan obat-obatan terlebih dahulu. Jangan sampai saat dibutuhkan, malah tidak ada obat yang bisa diminum. Ini poin yang sangat penting karena ketika kumpulan planet masuk ke rumah ke-6, dampaknya tidak main-main. Pasti memicu kekhawatiran dan kondisi yang berkaitan dengan kesehatan. Selain itu, di lingkungan kerja kamu juga harus menangani banyak urusan hubungan antar manusia dan rawan terjadi miskomunikasi. Baik rekan kerja, klien, maupun orang-orang yang berinteraksi denganmu cenderung bertipe emosional. Kalau perasaannya baik, komunikasi lancar. Kalau perasaan mereka tidak baik, mereka menjadi sangat sulit untuk diajak bicara. Hal ini tentu membuatmu cukup pusing. Sekarang, mari kita melihat planet Saturnus. Untuk jangka panjang sekitar 2,5 tahun ke depan, Saturnus akan menetap di rumah kerjamu atau rumah kemitraan kamu. Kalau usia kamu sudah cukup matang, Saturnus ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Justru Saturnus cenderung lebih ramah kepada orang yang lebih dewasa. Jadi bagi Libra yang usianya lebih matang, Saturnus bisa menunjukkan sisi yang lebih positif. Misalnya,
Pasanganmu atau orang-orang yang datang untuk bekerja sama denganmu adalah sosok yang berbobot, punya posisi, status, atau reputasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Memang kamu perlu menyesuaikan diri dan berkompromi dengan mereka. Tapi sebagai gantinya, kamu mendapatkan rasa aman, stabil, dan perasaan bahwa hubungan atau kerjasama ini punya potensi jangka panjang. Kamu juga akan cenderung memilih rekan kerja yang stabil, dapat diandalkan, punya latar belakang, pengalaman, atau keahlian tertentu. Orang yang asal-usulnya tidak jelas, tidak akan kamu lirik. Kalau dilihat dari sisi positif, kurang lebih seperti itu. Namun, bagi Libra yang berusia muda, Saturnus ini belum tentu terasa menyenangkan. Libra berusia muda biasanya masih punya karakter kuat dan sedang dalam fase mencari jati diri. Saat bertemu Saturnus, kamu bisa merasa terbelenggu dan dibatasi. Contohnya, pasanganmu bisa menjadi sangat tidak tenang dan menetapkan banyak aturan untukmu. Ingin selalu tahu kamu di mana, bahkan sampai ingin memantau pergerakanmu. Ini jelas menjadi suatu tekanan, atau pasanganmu bisa sangat kaku, sulit diajak berkomunikasi, dan terasa membosankan. Ada atau tidak adanya kehadiran pasanganmu, rasanya hampir sama. Kamu punya suami atau istri, tapi rasanya seperti tidak punya pasangan. Pulang ke rumah seolah hanya melihat sebuah sofa. Dia ada secara fisik, tapi tidak ada romantisme. Tidak ada kehangatan. Situasi seperti ini bisa membuatmu merasa putus asa. Lalu muncul perasaan bahwa kamulah yang harus menghidupkan kembali hubungan ini. Dan tanggung jawab itu akhirnya jatuh ke pundakmu. Ini tentu melelahkan. Pertama, pasanganmu sudah seperti fosil. Kaku dan sulit berubah. Kedua, kamu sendiri sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Bukan tipe orang yang romantis. Tapi kamu masih harus berusaha menghidupkan si fosil ini. Jadi memiliki pasangan belum tentu selalu menyenangkan. Selanjutnya, Jupiter akan aktif di rumah ke-10, yaitu area yang berkaitan dengan posisi atas, otoritas, dan hubungan dengan atasan. Artinya, untuk semua Libra, bos kamu, orang tua, atasan, atau para senior kemungkinan mulai terasa aktif di sekitar bulan Maret. Mereka akan mulai mencari kamu, memberikan banyak tugas, dan ada banyak instruksi yang harus kamu ikuti. Situasi ini mau tidak mau membuatmu merasa agak terikat dan kurang bebas. Jadi manfaatkan bulan Februari ini untuk sedikit lebih santai. Itu pun kalau bisa ya. Karena kita tahu bulan Februari juga bulan yang sibuk bagi Libra. Scorpio. Untuk teman-teman Scorpio Sun atau Ascendant, saat ini kumpulan planet berada di rumah keempat. Ini hampir pasti menandakan ada urusan di rumah. Misalnya, kesehatan keluarga, atau bisa juga soal rumah itu sendiri. Misalnya, atap rusak, itu rusak, ini bermasalah, ini harus diperbaiki, dan sebagainya. Tentu saja, ini juga waktu yang tepat untuk membereskan hal-hal yang berkaitan dengan rumah, termasuk memilah dan membuang barang yang tidak perlu. Ditambah lagi ada Pluto, jadi hampir semua Scorpio pasti ingin membuang sebagian barang di rumah. Manfaatkan waktu ini sebelum tahun baru Imlek atau bulan Ramadan. Kamu seharusnya bisa membersihkan rumah dengan cukup tuntas. Sekarang ada 5 planet di area ini. Artinya, kalau kamu butuh bantuan, ada yang membantu. Kalau kamu ingin memberi barang, ada yang mau menerima. Kalau ingin membuang barang, juga mudah. Jadi, cepat manfaatkan momen ini untuk menyaring dan menyisakan yang penting saja. Kalau fase ini terlewat, nanti bisa jadi tidak mudah. Tidak ada yang mau menerima, dan barang juga jadi susah dibuang. Hal-hal yang berkaitan dengan properti juga berdampak baik. Misalnya, kalau rumahmu mau disewakan, kemungkinan bisa tersewa. Kalau mau dijual, relatif mudah terjual. Atau kalau kamu sedang mengurus urusan properti, pindahan rumah, dan semacamnya, kamu akan menemukan tempat tinggal yang cukup bagus. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang kumpulan planet, apalagi ada Mars di sini, menurut saya memang perlu lebih waspada. Karena ketika banyak planet berkumpul di area ini, kamu jadi lebih mudah menyimpan rasa tidak nyaman di dalam hati, ketidakpuasan yang sifatnya internal dan batiniah. Coba kamu renungkan, ada nggak rasa kesal yang sangat internal? Kesal pada hal-hal di dalam lingkaranmu sendiri, dan orang luar sama sekali tidak tahu. Misalnya, kesal pada keluarga atau kesal pada salah satu orang terdekat. Tapi kamu juga tidak enak menceritakannya ke orang lain. Namun di dalam hati kamu sangat tidak nyaman. Ya sejenis inilah kesalnya. Ketidaknyamanan ini suatu hari pasti akan berubah menjadi tindakan. Kapan? Sekitar bulan Maret akan berubah menjadi aksi. Bisa kamu ucapkan, kamu perlihatkan lewat sikap, atau kamu benar-benar mengambil tindakan. Karena di dalam hatimu sudah ada batas jelas tentang apa yang kamu terima dan apa yang tidak kamu terima. Walaupun terdengar abstrak, saya percaya semua Scorpio pasti paham maksudnya. Lalu selama fase ini, kamu juga perlu memperhatikan api di dalam tubuhmu. Api batin yang terlalu kuat bisa membuatmu mudah marah, mulut kering atau pahit,
atau tubuh terasa panas. Ada perasaan semacam tubuh tidak nyaman di sana-sini, susah tidur, dan sejenisnya. Ini perlu diperhatikan, itu semua tanda api batin terlalu berlebihan. Kalau bisa, usahakan jangan membiarkan apinya terlalu besar. Salurkan dan lepaskanlah. Atau kalau kamu sadar kamu sedang mengalami konflik batin, jangan biarkan itu berlangsung terus-menerus. Cari jalan keluar untuk tubuh dan pikiran. Misalnya, mendengarkan video orang-orang bijak, mendengar kata-kata yang bisa menyejukkan hati. Menurut saya, ini akan sangat membantu untuk memadamkan api di dalam dirimu. Kalau kita lihat, semua zodiak berelemen air sebenarnya punya tema yang mirip. Ada rasa terpendam dan tertekan. Cancer, Scorpio, Pisces, semuanya punya perasaan tidak enak yang tidak bisa diucapkan. Ingin memarahi seseorang tetapi tidak bisa, karena orang itu penting bagimu. Kamu juga tidak mungkin memarahinya begitu saja, dan ini orang yang sangat internal, sangat dekat. Kamu juga tidak bisa mengeluh ke orang lain sampai membuat orang lain berpikir buruk tentangnya. Lalu berikutnya, tanggal 7 Februari, Merkurius masuk ke rumah kelima. 10 Februari, Venus masuk ke rumah kelima. Dan 19 Februari, Matahari masuk ke rumah kelima. Artinya, kumpulan planet berpindah dari rumah keempat ke rumah kelima. Ketika berpindah dari rumah keempat ke rumah lima, tentunya keadaannya akan terasa semakin baik. Misalnya, beberapa permasalahan satu persatu mulai terurai. Kenapa? Karena rumah kelima adalah area yang lebih terbuka dan terlihat. Kamu akan lebih dihargai, lebih diperhatikan, dan juga lebih berani mengungkapkan perasaan. Berbagai faktor ini membuat kamu merasa lebih lega. Ada juga masalah-masalah yang selama ini kamu pendam, terasa seperti masalah besar, tetapi begitu dibuka ke permukaan, justru bisa ada jalan keluar. Contohnya, kamu tidak tahu sebenarnya bagaimana sikap seseorang. Di dalam bayanganmu sendiri, kamu merasa sikapnya sangat buruk. Tapi ketika waktunya tiba, kamu sadar sikapnya ternyata tidak seburuk itu. Dan kamu pun merasa lega. Jadi seiring dengan 7 Februari, 10 Februari, dan 19 Februari, permasalahan akan perlahan-lahan terurai. Tekanan juga perlahan-lahan berkurang. Dan caramu mengekspresikan diri akan menjadi semakin normal, bahagia, dan ceria. Rumah kelima juga punya beberapa keuntungan besar. Pertama, tingkat sorotan meningkat. Kamu lebih mudah mendapatkan perhatian atau sorotan. Kedua, kamu akan punya dorongan untuk berdandan dan mempercantik diri, serta ada peluang untuk benar-benar terlihat lebih menarik. Karena rumah kelima juga berkaitan dengan percintaan dan daya tarik. Keberuntungan cinta itu datangnya dari mana? Tentu saja karena kamu terlihat lebih cantik atau lebih menarik. Wajahmu terlihat segar, auramu lebih cerah, dan kamu sendiri sedang merencanakan bagaimana membuat dirimu tampil lebih baik. Begitu kamu terlihat lebih menarik, rasa percaya diri pun ikut naik. Ketika planet-planet bergerak ke rumah kelima, kamu juga akan ingin bersenang-senang dan memang akan ada kesempatan untuk bermain. Misalnya, teman mengajakmu karaoke, menari, atau ikut acara kumpul-kumpul yang seru. Banyak orang menarik, pria dan wanita yang sedap dipandang. Dan tentu saja kamu akan merasa bersemangat. Jadi bulan Februari ini terasa seperti akan ada banyak hal menyenangkan yang terjadi. Acara-acara kumpul ini juga berpotensi membawa keberuntungan asmara. Misalnya, ada seseorang yang melihatmu lalu memujimu, mengatakan kamu cantik atau menarik. Pujian-pujian seperti ini akan membuat kepercayaan dirimu tumbuh sedikit demi sedikit. Karena itu, menurut saya bulan Februari ini cukup layak dinantikan untuk Scorpio. Apalagi seperti yang saya bilang, ada keberuntungan cinta dan keberuntungan ini melibatkan Matahari, Venus, dan Merkurius. Matahari juga bisa diartikan sebagai bertemu orang yang berstatus public figure, selebritas, atau tipe berpenampilan menonjol. Ketika kumpulan planet masuk ke rumah kelima, ini juga akan membangkitkan hasrat berkarya, kreativitas melonjak, ide mengalir deras, atau kamu jadi sangat ingin tampil di panggung. Jadi kalau ada acara kumpul keluarga, diminta bernyanyi satu lagu, atau memainkan alat musik, besar kemungkinan kamulah orang yang tampil paling menonjol dan paling bagus. Dan penampilan ini juga akan membuatmu menarik perhatian. Namun, kita juga perlu memberi perhatian khusus pada Saturnus. Saturnus ke depan membawa tema yang kita sebut sebagai kesendirian dalam kemandirian. Di mana letaknya? Di tempat kerja dan posisi karirmu. Di lingkungan kerja, dulu mungkin kamu masih punya asisten atau rekan kerja yang bekerja sama denganmu tanpa banyak masalah. Tapi, sekarang dengan masuknya Saturnus, kenyamanan itu bisa berkurang. Ketika ada pekerjaan yang melibatkan ide dan visimu, kamu akan merasa perlu memimpin sendiri, memikul tanggung jawab, dan mengatur banyak hal. Kamu harus mengurus ini itu dan tidak boleh melewatkan detail apapun. Bukan berarti tanpa kamu semuanya pasti berantakan. Tetapi kenyataannya kamu memang merasakan bahwa tanpa keterlibatanmu, pekerjaan jadi cenderung tidak terarah dan kurang solid.
Sebaliknya saat kamu hadir, ikut campur, dan benar-benar memperhatikan segalanya, semua akan menjadi lebih baik, lebih rapi, dan semakin berada di jalur yang tepat. Jadi, bisakah kamu tidak mengurusnya? Bisakah kamu tidak terlibat? Bisakah kamu mengabaikan detail ini? Jawabannya tidak bisa. Semua itu perlu perhatian kamu. Di proses ini, kamu juga semakin sadar bahwa karirmu tidak bisa lagi dijalani secara asal-asalan. Di dalamnya harus ada gaya pribadimu, harus ada nilai, gagasan utama, atau semangat yang kamu jaga. Hanya dengan begitu, pekerjaan itu benar-benar menjadi milikmu. Kalau kamu adalah seorang pekerja atau karyawan kantoran, besar kemungkinan kamu perlu membangun batasan diri di tempat kerja. Artinya, untuk hal-hal tertentu yang tidak bisa dikompromikan, kamu harus berani mempertahankan pandanganmu sendiri. Bahkan sekalipun itu membuatmu terlihat seperti orang jahat atau susah diajak kerjasama, kamu harus berani mempertahankannya. Kamu akan menghabiskan sekitar 2 tahun untuk mencari dan membentuk jati diri di dunia kerja. Dan Saturnus selain membawa tema ini, juga membuat beban kerja melonjak drastis. Kamu benar-benar akan memikul banyak tanggung jawab yang dulu tidak perlu kamu tangani, tapi sekarang kamu ambil. Namun di sisi lain, ini juga terjadi karena kamu memang mampu, sehingga terasa seperti tidak bisa digantikan. Dan ini sekaligus merupakan bukti menuju pencapaian dan pengakuan. Kamu pun bersedia menerima beban ini. Ini adalah jenis penderitaan yang kamu pilih sendiri, penderitaan yang ada nilainya. Dalam 2 tahun ke depan, kamu berpotensi menjadi figur penting yang tidak tergantikan di tempat kerjamu. Tapi saat ini konsekuensinya adalah kamu harus turun tangan langsung dalam segala hal. Dan ini sangat melelahkan. Kelelahannya bersifat fisik dan nyata. Misalnya, kamu bisa mengalami nyeri bahu dan leher, sehingga perlu melakukan pijat secara rutin dan teratur. Kamu benar-benar perlu melakukan relaksasi karena tubuhmu sangat mudah menjadi kaku. Jadi, kamu harus benar-benar memperhatikan kesehatan fisik. Tubuhmu adalah alat kerjamu. Kalau kamu merawatnya dengan hati-hati, kondisinya akan jauh lebih baik. Ada perbedaan nyata antara tubuh yang dirawat dan yang tidak. Yang tidak dirawat akan cepat rusak. Inilah hal penting yang perlu Scorpio perhatikan dalam 2 tahun ke depan. Kalau bicara soal percintaan, seperti yang tadi sudah dibahas, kondisi dan auramu sedang sangat bagus. Kamu terlihat bersinar, populer, penuh percaya diri, dan daya tarik asmara juga cukup kuat. Yang jadi poin penting adalah Scorpio sendiri jarang-jarangnya merasa jatuh cinta dan berbunga-bunga. Namun jangan lupa bahwa di sini ada Merkurius. Dan Merkurius akan mengalami fase retrograde. Merkurius masuk ke rumah asmara pada tanggal 7 Februari dan berada di sana hingga 15 April. Karena pengaruh Merkurius ini, saya bisa mengatakan bahwa Scorpio berpeluang besar bertemu dengan pasangan yang usianya lebih muda. Dan biasanya yang lebih muda ini justru bertahan lebih lama. Atau bisa juga kamu sendiri lebih tertarik pada orang yang usianya sedikit lebih muda. Tetapi karena Merkurius memiliki unsur retrograde, kamu juga perlu memperhatikan urusan dengan mantan. Misalnya, topik mantan tiba-tiba muncul dalam obrolan. Atau saat mengobrol, kamu mendadak teringat seseorang dari masa lalu. Bisa juga kamu sendiri jadi penasaran, sekarang dia hidupnya bagaimana ya? Dalam situasi ini, bukan hanya mantan yang mungkin menghubungimu, tetapi kamu sendiri juga bisa terdorong untuk mencari tahu keadaan si mantan. Melihat kabarnya, menelusuri bagaimana hidupnya. Ini juga merupakan salah satu tema yang muncul di periode ini. Selain itu, ada kemungkinan muncul masalah komunikasi, baik dengan pasanganmu maupun dengan orang yang sedang kamu taksir. Kalian bisa mengalami komunikasi yang tidak nyambung. Penyebabnya adalah karena cara kalian berkomunikasi sangat berkaitan dengan perasaan atau feel. Masalahnya, kamu jadi agak sulit memahami perasaan dia yang sebenarnya. Padahal secara umum Scorpio itu sangat peka dan pandai membaca perasaan. Tapi kali ini, lawan bicaramu adalah tipe yang berbeda jauh darimu. Sehingga feel dia dan feel kamu tidak berada di frekuensi yang sama. Karena perbedaan ini, kalian perlu meluangkan waktu untuk menyelaraskan perasaan satu sama lain. Dan proses ini biasanya membutuhkan 1 atau 2 kali kesalahpahaman terlebih dahulu. Baru perlahan-lahan bisa saling mengerti. Sagittarius. Untuk teman-teman Sagittarius Sun atau Ascendant, saat ini kumpulan planet berada di rumah ketiga kalian. Karena itu bagi Sagittarius, ini adalah masa di mana gosip, interaksi sosial, dan acara pergaulan cenderung lebih banyak. Pertama-tama, rumah ketiga berkaitan erat dengan cara berbicara. Dengan ditambahnya pengaruh Mars dan Pluto, cara bicara bisa menjadi terlalu blak-blakan, terlalu tajam, bahkan terlalu keras. Akibatnya, orang yang kamu temui bisa sangat terpolarisasi. Ada yang sangat menyukaimu dan ada juga yang sangat tidak menyukaimu. Karena dalam satu kumpulan bintang selalu ada planet baik dan planet yang menantang secara bersamaan, orang yang menyukaimu akan sangat menyukaimu. Sebaliknya, orang yang tidak menyukaimu akan
merasa apapun yang kamu ucapkan selalu salah dan bahkan ditafsirkan secara negatif. Ini menjadi agak merepotkan karena yang kamu hadapi adalah berbagai macam orang dari latar belakang yang sangat beragam. Bagi Sagittarius, yang kamu temui adalah masyarakat umum, bukan hanya orang-orang sendiri yang bisa kamu kendalikan. Karena itu, bagaimana orang memandangmu, mendengar kata-katamu, dan memahami dirimu seringkali bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol. Jadi, yang menyukaimu akan sangat menyukaimu, dan yang membencimu akan sangat membencimu. Terhadap orang yang membencimu, kamu akan mendapati bahwa mereka sengaja menyalahpahami perkataanmu dan kamu pun tidak bisa berbuat banyak. Namun, fakta bahwa cara bicaramu memang sangat belak-belakan itu benar adanya. Jadi, kamu sendiri perlu berhati-hati dalam berbicara. Urusan omongan, gosip, dan salah paham ini juga bisa datang dari orang-orang yang kamu kenal. Misalnya, teman, saudara kandung, kakak adik, atau teman sekelas. Jadi bukan orang asing sama sekali, melainkan orang-orang yang memang punya kesempatan sering berinteraksi denganmu. Karena itu, cara berbicara perlu sedikit lebih dijaga. Kadang bercanda itu tidak boleh berlebihan. Walaupun kamu merasa sudah cukup akrab dan punya chemistry yang sama, belum tentu lawan bicaramu memandangnya dengan cara yang sama. Selain urusan bicara, rumah ketiga juga berkaitan dengan perjalanan dan mobilitas. Jadi akhir-akhir ini, apakah kamu sering kesana kemari, tiba-tiba dipanggil keluar rumah, diminta tolong untuk bantu beli ini itu, diundang kumpul dengan teman, acara sosial dan silaturahmi? Kegiatan seperti ini akan meningkat pada fase ini. Namun, mulai tanggal 7 Februari, Merkurius akan masuk ke rumah keempat. Tanggal 10 Februari, Venus juga masuk ke rumah keempat. Tanggal 19 Februari, Matahari menyusul masuk ke rumah keempat. Artinya seluruh kumpulan planet-planet ini perlahan-lahan berpindah dari rumah ketiga ke rumah keempat. Pada fase pertengahan akhir bulan ini, kamu akan lebih banyak tinggal di rumah, fokus bergeser ke keluarga, terutama orang tua, serta kebersamaan dan interaksi dalam keluarga. Di periode ini, kamu mungkin akan merasa ingin menata rumah, mengatur ulang ruangan, dan meluangkan lebih banyak waktu di rumah, baik itu untuk istirahat maupun untuk mengurus hal-hal domestik. Kamu jadi senang berkunjung ke toko perlengkapan rumah, membereskan dan mempercantik rumah, hasilnya pun cukup memuaskan. Rumah bisa terasa lebih rapi, indah, dan nyaman. Selanjutnya, rumah keempat juga berkaitan dengan urusan pindah rumah, tempat tinggal, dan properti atau real estate. Hal-hal seperti ini berpotensi muncul pada tengahan hingga akhir Februari. Namun jangan lupa bahwa Merkurius juga berada di area ini dalam kondisi retrograde. Artinya, hubungan dengan keluarga bisa terasa rumit seperti benang kusut yang sulit diurai. Walaupun kamu menempatkan keluarga sebagai prioritas dan suasana keluarga tampak baik-baik saja di permukaan, sebenarnya ada gejolak tersembunyi. Sumber gejolak ini adalah perasaan tidak enak dengan anggota keluarga, perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Merkurius akan bergerak mundur dan maju di rumah keempat ini hingga pertengahan April. Jadi, jika ada perasaan tidak nyaman atau kesalahpahaman dengan keluarga, memang dibutuhkan waktu sepanjang itu untuk benar-benar memahaminya. Kamu dan keluargamu seolah berbicara dengan bahasa yang berbeda. Kamu punya perasaanmu sendiri, mereka punya perasaan mereka sendiri. Keduanya sama-sama merasa terluka dan tertekan, namun sama-sama tidak tahu harus mulai mengungkapkannya dari mana. Hal-hal yang bisa diucapkan biasanya hanya masalah kecil, padahal di dalam hati terasa bahwa masalahnya sangat besar. Anehnya kamu sendiri juga agak lupa di mana sebenarnya titik masalah yang paling sulit dilewati, karena ingatan terasa kabur. Karena itu, energi retrograde ini membuat proses mengingat kembali dan merenungkan ulang. Semua ini membutuhkan waktu. Ini bukan energi yang ringan atau menyenangkan, karena rumah keempat berkaitan dengan keluarga dan hubungan internal, baik itu keluarga, kerabat, maupun struktur internal seperti lingkungan kerja. Untuk mendapatkan rasa aman dan saling pengertian, kamu memang harus meluangkan waktu menghadapi semua ini. Kamu tidak bisa lagi menghindar. Selama ini, kamu terlalu mudah menghindar, terlalu mudah menutupinya dengan bercanda atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun kali ini, kamu tidak lagi bisa berpura-pura baik-baik saja. Retrograde Merkurius di area ini memaksamu menatap isi hatimu sendiri, memaksamu menghadapi diri sendiri. Apa yang kurang, apa yang belum terpenuhi, dan apa yang tidak beres. Keluarga dan lingkungan sekitarmu juga akan memaksa kamu untuk menghadapinya. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Selanjutnya adalah tentang Saturnus. Pada tanggal 14 Februari, Saturnus resmi berpindah ke Aries. Ini menandakan bahwa kamu perlu menanggung beban kemandirian di area ini. Bagi Sagittarius, ini adalah rumah anak, rumah percintaan, sekaligus rumah ekspresi diri. Artinya, baik dirimu sendiri maupun hal-hal yang berkaitan dengan anak atau karya pribadimu sama-sama mengalami tantangan dalam hal kemandirian. Misalnya, sulit menjadi diri sendiri, ada tekanan untuk berdiri sendiri,
atau merasa ditekan dan dibatasi. Saya percaya banyak Sagittarius akan merasakannya dengan sangat jelas. Hal-hal yang dulu membuatmu terlihat menyenangkan dan disukai orang, sekarang justru menjadi titik di mana kamu merasa ditekan. Dulu, ketika kamu melakukan hal yang sama, kamu dipuji. Sekarang, melakukan hal yang sama justru mendapat komentar negatif, seolah-olah dalam sekejap dunia ini terbalik. Ini semua adalah energi dari Uranus, yaitu perubahan mendadak. Akibatnya, kamu pun menjadi lebih waspada dan berhati-hati, merasa tidak bisa lagi bertindak seperti dulu, dengan santai dan tanpa beban. Misalnya, dulu bersikap ceria dan sedikit berisik dianggap lucu dan menggemaskan. Sekarang, sikap yang sama justru dianggap berlebihan atau menyebalkan. Dalam situasi seperti ini, kamu akan terdorong untuk menahan diri. Ketika kamu menahan diri, kesan yang muncul di mata orang lain adalah kamu menjadi lebih dewasa, lebih serius, atau bahkan terlihat sedikit takut dan berhati-hati. Sangat berbeda dengan sosokmu yang dulu dikenal berani dan spontan. Karena pengaruh ini masuk ke rumah percintaanmu, maka tema cinta pun ikut terwarnai. Kamu bisa mengalami apa yang disebut sebagai cinta yang berat atau cinta yang penuh tanggung jawab. Maksud dari cinta yang berat adalah hubungan asmara tidak berjalan mulus, kurang mendapat dukungan, atau tidak terasa menyenangkan. Misalnya, pasanganmu bersikap terlalu serius, kaku, kurang hangat, atau lebih terasa seperti sosok guru daripada kekasih. Saat dijalani, hubungan itu bisa memberi kesan dingin, terasa hambar, dan membosankan. Inilah pelajaran yang dibawa oleh Saturnus. Kamu juga berpotensi berada dalam fase asmara di mana kalian sering berjauhan dan jarang bertemu. Akibatnya rasa bermain, bersenang-senang, dan romantis pun berkurang secara alami. Selain itu, pengaruh ini juga bisa tercermin dalam hubungan dengan anak. Relasi bisa menjadi lebih kaku dan penuh aturan. Atau anak justru membawa tekanan dalam hidupmu. Tekanan ini bisa muncul karena anak dianggap sulit diatur, sering menimbulkan masalah, atau justru karena mereka sangat berprestasi. Anak yang terlalu berprestasi pun bisa memberi tekanan tersendiri. Misalnya, mereka berbalik menuntut dan mengaturmu, sementara kamu justru merasa menjadi pihak yang lebih ceroboh atau kurang siap. Ada juga kemungkinan anak ingin mandiri lebih cepat, sehingga kamu merasa tertekan untuk melepas mereka tanpa pengawasan. Di sisi lain, ini juga menandakan bahwa Sagittarius sendiri dituntut untuk benar-benar mandiri, belajar bertanggung jawab atas pilihannya hidupnya sendiri, dan membangun jati diri menjadi lebih dewasa. Kedepannya kamu perlu tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri. Jika tidak, dampaknya bisa meluas dan mempengaruhi terlalu banyak hal. Ekspresi dirimu pun tidak bisa lagi tanpa batas atau sesuka hati. Kamu perlu memberi batasan yang jelas. Berhati-hati agar tidak melampaui batas. Rumah kelima juga berkaitan dengan panggung dan pertunjukan. Jadi jika kamu harus tampil di depan umum, naik ke panggung, atau memberikan presentasi dan pidato, kamu perlu berlatih dengan matang. Kamu harus menyiapkan materi, memiliki skrip, dan tidak bisa lagi mengandalkan improvisasi. Dulu improvisasi mungkin membuatmu sangat populer, namun sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dengan adanya Saturnus, kamu harus benar-benar siap, bahkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan pengaturan waktu pun perlu diperhitungkan dengan cermat. Jika kamu bersedia meluangkan waktu sekitar 2 tahun untuk menjalani proses ini, kamu bisa berubah menjadi performer tipe Saturnus. Seseorang yang matang, terstruktur, dan sangat solid dalam mengekspresikan diri. Capricorn. Untuk teman-teman Capricorn, Sun atau Ascendant, saat ini kumpulan planet ada di rumah kedua kamu. Jadi Capricorn belakangan ini kemungkinan sangat sibuk, sibuk mencari uang. Rumah kedua berhubungan dengan uang, jadi bisa sibuk cari uang, bisa sibuk dengan hobi atau hal yang kamu inginkan, kamu sukai sendiri. Karena kumpulan planet ada di rumah keuangan ini, banyak hal di sekitar kamu juga akan berkaitan dengan uang. Misalnya, ketika ngobrol, ngumpul dengan teman, kamu akan membahas mengenai keuangan. Atau kamu sendiri bisa jadi sering kepikiran soal mengenai keuangan kamu. Lalu mengenai kondisi keuangan pada bulan Februari ini cenderung masuk dan keluar secara deras. Artinya uang yang masuk seringkali langsung keluar. Tetapi pengeluaran di sini nampaknya saya melihatnya sebagai sesuatu yang kamu senangi. Artinya kamu melakukan pengeluaran untuk yang sifatnya fun atau senang-senang. Atau bisa juga di sini kamu membeli sesuatu yang bermanfaat sehingga pengeluaran ini tidak terlalu membebani pikiran. Contohnya misalnya beli barang yang kamu inginkan, menambah sesuatu yang kamu butuhkan, membeli sesuatu yang sudah lama kamu ingin punya. Di sini kamu juga ada kecenderungan impulsif karena di sini ada pengaruh Mars di dalamnya. Jadi uang dalam jumlah besar bisa keluar begitu saja. Di sisi lain, karena banyak planet-planet berkumpul di rumah ini, jadi
keinginan kamu untuk menghasilkan uang juga sangat kuat. Jadi kurang lebih untuk teman-teman Capricorn, di bulan Februari ini tema kamu adalah mengatur uang, menghasilkan uang, dan menggunakan uang. Selain itu, rumah kedua juga berkaitan dengan kondisi kesehatan. Dan juga karena rumah kedua adalah elemen tanah, berarti pasti juga berkaitan dengan tanggung jawab dan tugas. Yang artinya adalah pada awal bulan Februari ini, banyak tugas yang tidak bisa kamu hindari. Baik itu karena kamu tidak percaya akan kemampuan orang lain, maupun orang lain tidak memiliki kemampuan yang sama seperti kamu. Yang artinya semua tanggung jawab ini kamu perlu turun tangan sendiri. Terdengar sangat sibuk bukan? Tetapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah masa sibuk ini sudah mendekati akhir. Kenapa? Karena setelah ini kumpulan planet akan mulai berpindah ke rumah ketiga. Yang artinya adalah kamu bisa mulai istirahat, kamu bisa mulai main, dan kamu boleh ambil cuti sebentar. Tanggal-tanggal penting pada bulan Februari ini adalah tanggal 7, tanggal 10, dan tanggal 19. Tanggal 7 Merkurius masuk ke rumah 3, tanggal 10 Venus masuk ke rumah 3, tanggal 19 Matahari masuk ke rumah 3. Dengan perpindahan planet-planet ini, kemungkinannya adalah kamu memiliki rencana ke luar negeri, kamu memiliki rencana liburan atau jalan-jalan, kamu berencana pindah tempat tinggal atau mengurus tempat tinggal. Lalu bisa juga ada ajakan dari saudara atau kakak adik untuk pergi bermain atau bertemu dengan teman-teman kamu. Di fase ini sangat cocok untuk kamu untuk memuaskan rasa ingin tahu kamu. Misalnya, mungkin kamu sudah lama ingin mengunjungi suatu tempat, atau kamu sudah lama ingin menonton serial, film, movie, drama Korea, drama China, atau melakukan hal-hal kesenangan lainnya, atau hobi-hobi yang sebelumnya kamu belum pernah lakukan dan kamu ingin lakukan. Ini adalah fase yang paling tepat untuk memuaskan rasa penasaran dan keinginan kamu. Tapi kamu perlu ingat, di akhir bulan nanti, tanggal 25, Merkurius akan retrograde. Retrograde itu artinya planet secara visual terlihat mundur dalam ilmu astrologi. Dan energi ini bisa dirasakan 1 minggu sebelum retrograde. Jadi pada fase ini, kalian perlu berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama dengan saudara kandung atau teman. Pada fase ini, mudah sekali terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi. Alasannya mungkin karena mereka terlalu emosional, sedangkan kamu terlalu rasional. Akibatnya adalah kamu mungkin bisa merasa seperti, ini orang mikir apa sih? Ini orang mau ngapain sih? Nampaknya mereka nggak ngerti apa yang mereka sedang lakukan. Sebaliknya juga, pada fase ini, cara kamu menyampaikan sesuatu belum tentu bisa diterima oleh mereka. Dan hal seperti ini perlu kamu siapkan secara mental. Selanjutnya, kita bicara tentang planet pelindung kita, yaitu Saturnus. Pada 14 Februari, Saturnus akan resmi masuk ke Aries. Aries ini jatuh di rumah keempat milikmu. Ini adalah pelajaran yang sangat penting, karena rumah keempat tidak pernah menjadi rumah yang sederhana atau sepele. Dalam 2,5 tahun ke depan, tema besarnya adalah hubungan dengan keluarga. Dan di situ wajib terjadi proses kemandirian serta kebangkitan jati diri. Pertama, kamu berpotensi menjadi si aneh di dalam keluarga. Yang dimaksud aneh di sini adalah saat kamu benar-benar menjadi individu yang mandiri, misalnya ketika ada acara kumpul keluarga besar, kamu tidak ikut, tapi memilih meluangkan waktu sendiri bersama ayah dan ibu. Itu tanda kamu sudah berdiri sendiri dan berbeda dari yang lain. Saturnus biasanya juga tidak membawa perasaan yang menyenangkan. Ada sisi tidak enaknya. Misalnya, terjadi sesuatu di rumah yang menuntutmu memikul tanggung jawab besar. Karena ada Neptunus dan Saturnus bersamaan, situasinya jadi sangat kompleks. Kamu punya impian tentang keluarga, tapi di saat yang sama juga ada tanggung jawab dan tekanan. Kamu harus menjalani semua itu dengan caramu sendiri. Contohnya, kalau kamu ingin menjadi anak yang berbakti, kamu akan menggunakan kata berbakti ini dengan versi kamu sendiri. Jadi kamu akan sangat berbeda dengan berbakti secara umumnya. Ada perasaan semacam itu kurang lebih. Namun, tentu ada sisi kurang baiknya juga. Bukan hanya soal tekanan, tapi kadang muncul rasa kehilangan atau terenggut atau terampas. Misalnya kamu merasa, kenapa keluargaku jadi terasa lebih dingin, lebih jauh dariku. Ini karena Saturnus membawa nuansa dingin dan keras. Hal ini pasti berbenturan dengan impianmu. Dalam bayanganmu, rumah seharusnya hangat, rukun, penuh kebersamaan. Tapi karena pengaruh Saturnus di Aries, bisa jadi semua orang kurang sabar, mudah beradu argumen, atau bahkan keputusan-keputusanmu sering mendapatkan penolakan. Ini adalah pelajaran besar yang kemungkinan akan dihadapi oleh Capricorn. Lalu, kenapa harus seperti ini? Pada tingkat tertentu, ini juga merupakan bentuk cinta yang dalam disertai tuntutan yang besar, atau harapan agar kamu benar-benar menjadi dewasa. Harapan agar kamu bukan lagi anak kecil yang lari dari tanggung jawab, melainkan sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Karena rumah keempat adalah
orang sendiri atau keluarga. Percayalah, orang-orang terdekatmu yang memberimu tekanan ini pasti karena mereka berharap kamu memikirkan masa depan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya adalah kebaikanmu. Maka dari itu, kamu perlu menahan diri menghadapi kesulitan atau batasan tertentu saat ini. Bisa dibilang, kondisi saat ini adalah pengangkangan demi kebaikanmu di masa depan. Lalu mengenai sisi asmara, menurut saya hubungan cinta berpeluang muncul lewat aktivitas yang menyenangkan, seperti bermain, berpergian, atau obrolan ringan dan menyenangkan. Namun pihak lawan pasti orang yang sangat berbeda tipenya darimu. Sebaiknya kamu menganggapnya sebagai tipe teman yang disebut sebagai teman yang punya wawasan yang luas, teman yang membuatmu belajar banyak hal baru. Jadi kebersamaannya terasa menyenangkan. Hanya saja, karena orangnya juga cukup unik, hubungan ini tidak bisa dijalani dengan cara yang normal atau konvensional seperti pola pacaran biasa. Saya rasa untuk Capricorn, jika kamu bertemu teman baru dan belum punya pasangan, kamu bisa mengamati satu hal ini, yaitu kalau kamu tidak mengejarnya, dia justru terlihat lebih tertarik padamu. Tapi begitu kamu menunjukkan niat mengejar dan mendekatnya secara jelas, dia malah menjadi dingin. Singkatnya, kamu berpotensi bertemu orang yang agak aneh atau tidak biasa. Aquarius. Untuk teman-teman Aquarius Sun atau Ascendant, sekarang kumpulan planet sedang berada di area kamu. Jadi kamu pasti akan menjadi sorotan di bulan ini. Ditambah lagi, bulan ini adalah ulang tahunmu. Jadi selamat ulang tahun bagi para Aquarius yang berulang tahun di bulan Februari. Pada dasarnya, Aquarius adalah zodiak yang berkaitan dengan manusia dan hubungan sosial. Entah kamu tipe yang sangat menyendiri atau justru suka bergaul. Sekarang, kamu tetap berada di dalam situasi di mana kamu tidak bisa menghindari keramaian. Banyak Aquarius yang ulang tahunnya jatuh saat orang-orang sedang merayakan tahun baru Imlek atau bulan Ramadan. Inilah situasi yang saya maksud tidak bisa menghindari keramaian. Lalu karena ada matahari, Venus, dan Merkurius, maka Aquarius juga termasuk zodiak yang cukup menarik perhatian. Misalnya, orang lain akan punya berbagai pemikiran dan penilaian tentang kamu, lebih peduli padamu, ingin mewawancaraimu, ingin bertanya berbagai hal tentang kehidupanmu. Aquarius sebenarnya tidak terlalu sering berada dalam situasi di mana orang-orang begitu peduli dan memperhatikannya. Bukan berarti tidak pernah, hanya saja sebagian Aquarius memang tidak selalu aktif atau agresif dalam mengekspresikan pendapat. Namun belakangan ini, dorongan untuk berbicara dan mengekspresikan diri tampaknya cukup kuat. Lalu, Mars akan berada di rumah pertama kamu sampai 2 Maret. Jadi pengaruh Mars masih terasa. Mars adalah planet yang membuat seseorang jadi lebih menonjol, lebih hidup, lebih sibuk, kadang juga lebih panas atau lebih mudah tidak sabaran. Sepanjang bulan Februari, Mars berada di wilayahmu. Secara umum, pengaruh Mars pada Aquarius biasanya membuat kamu jadi lebih bersemangat, lebih hangat, lebih menarik, dan lebih mudah berbaur dengan orang lain. Saya harap kamu bisa menggunakan energi Mars ini dengan cara yang positif. Kalau kamu menggunakannya seperti itu, kamu akan terlihat lebih menyenangkan dan mendapatkan banyak simpati serta rasa suka dari orang-orang. Dan tidak bisa dipungkiri, baik karya-karyamu maupun kata-kata yang kamu ucapkan, akhir-akhir ini sangat mudah didengar dan diperhatikan oleh orang lain. Fase ini bukan lagi tentang menjauh atau bersikap low profile. Fokus publik sekarang sedang tertuju padamu. Tetapi perlu diperhatikan, Merkurius pada 7 Februari, Venus pada 10 Februari, dan Matahari pada 19 Februari akan meninggalkan rumah pertama, rumah diri sendiri atau kepribadian, dan masuk ke rumah kedua. Seperti yang kita tahu, rumah kedua berkaitan langsung dengan uang, pemasukan, dan nilai materi. Potensi pemasukan kamu cukup banyak di bulan Februari, sedangkan resiko pengeluaran besar atau kehilangan uang justru lebih terlihat di bulan Maret. Jadi Februari terasa sebagai masa uang masuk, dan ini adalah rezeki dari hasil kerja keras kamu yang memang pantas kamu dapatkan. Di bulan Februari juga akan banyak urusan yang berkaitan dengan uang, baik kamu yang membicarakan uang atau justru orang lain yang datang membicarakan uang denganmu. Selain itu, ada indikasi mendapatkan pemberian atau rezeki tambahan, seolah-olah ada uang yang jatuh dari langit, kelihatannya seperti keberuntungan, tapi sebenarnya ada sebab dan proses di belakangnya. Yang menarik, energi dan minat untuk berinvestasi juga mulai terbuka bagi Aquarius. Dorongan dan peluang investasi cukup kuat. Jadi memang di bulan Februari ini, kalau kamu sudah memiliki tabungan, dana cadangan, atau modal, kamu bisa mulai mempertimbangkan cara mengembangkan uang agar uang bekerja untuk kamu. Saya akan mendorong Aquarius untuk mulai memikirkan bentuk investasi lain, bukan hanya mengandalkan uang hasil kerja yang stagnan. Inilah makna utama dari kumpulan planet yang bergerak di rumah kedua.
Tapi perlu diperhatikan juga bahwa Merkurius akan mengalami retrograde di rumah kedua. Merkurius masuk ke rumah kedua pada 7 Februari, lalu mulai retrograde di pertengahan bulan. Karena itu bisa muncul masalah seperti salah hitung, keliru, dan kesalahan pencatatan keuangan. Selain itu, kamu mungkin akan merasa bahwa kemampuan berhitung atau pengelolaan keuanganmu tidak sebaik yang kamu kira. Bukan berarti kamu tidak punya niat untuk mengatur keuangan. Justru sebaliknya, keinginan untuk belajar dan mengelola uang itu ada. Hanya saja, pada periode Februari hingga Maret, ada resiko melakukan kesalahan dalam praktik keuangan atau investasi. Jadi, memiliki konsep dan pemahaman tentang keuangan itu tidak salah. Tetapi untuk tindakan nyata, saya sarankan menunggu sampai Merkurius kembali bergerak maju atau direct. Waktu yang lebih aman untuk benar-benar mengeksekusi rencana keuangan adalah sekitar bulan April. Untuk sementara, kamu bisa menggunakan periode ini untuk latihan, riset belajar, dan simulasi tanpa terburu-buru mengambil keputusan besar. Rumah kedua juga berkaitan dengan urusan tubuh dan kesehatan. Misalnya, kamu mulai berpikir perlu minum vitamin apa, apakah sudah waktunya mulai olahraga, mulai jogging, atau aktivitas serupa. Aquarius kemungkinan akan mulai membuat rencana dan pengaturan terkait hal-hal ini. Untuk urusan percintaan, sebenarnya saya merasa bahwa cukup banyak orang yang menyukai dan mengagumimu. Hanya saja, belum tentu mereka menunjukkannya secara terang-terangan atau membuatmu sadar akan hal itu. Saat ini fokusmu memang lebih tertuju pada diri sendiri, sehingga kamu juga tidak terlalu memperhatikan siapa yang menyukaimu. Akibatnya, bisa saja kamu melewatkan beberapa peluang bagus tanpa kamu sadari. Bukan tidak mungkin, sebenarnya sudah ada seseorang di sekitarmu yang cukup menyukaimu, dia ada di dekatmu, menunggu kamu menyadarinya. Pisces. Untuk teman-teman Pisces Sun atau Ascendant, saat ini ada 5 planet yang berada di rumah ke-12 kamu. Walaupun rumah ke-12 memberi kesan harus bersembunyi atau menahan diri, tapi dengan 5 planet di sana sebenarnya sulit untuk benar-benar disembunyikan atau dihindari. Kumpulan planet di rumah ke-12 memiliki banyak makna. Makna yang paling utama adalah kesibukan. Situasi Pisces saat ini sedang sibuk, bahkan sangat sibuk. Sibuk karena apa? Sibuk dalam beberapa hal yang belum bisa dipublikasikan, atau sibuk karena beban pekerjaan yang cukup besar. Besarnya sampai membuat kamu merasa linglung, bahkan pada malam hari masih memikirkannya, dan kadang sampai sulit tidur. Ada banyak hal yang mengganggu pikiran yang harus dibereskan, dan itu sangat melelahkan. Jadi, untuk Pisces, mungkin dari luar orang lain tidak terlalu bisa melihat atau tidak tahu apa yang kamu cemaskan. Namun saya percaya, semua Pisces saat ini memiliki kecemasan yang tersembunyi di dalam hati. Secara teori, kumpulan planet yang berada di rumah ke-12 ini memberikan nuansa seperti masa liburan atau waktu untuk beristirahat. Tapi karena di dalamnya ada Mars, maka ini jelas bukanlah liburan. Tetap ada banyak tugas dan tanggung jawab yang datang. Dan semuanya adalah hal-hal yang sulit ditolak oleh Pisces, bahkan nyaris tidak bisa ditolak sama sekali. Selain itu, rumah ke-12 juga memiliki makna lain yang berkaitan dengan hal-hal positif seputar batin, jiwa, dan spiritualitas. Karena itu, Pisces belakangan ini juga banyak bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyembuhan batin dan spiritual. Bisa jadi kamu menjadi pendukung bagi orang lain, menjadi sosok penyembuh, atau seseorang yang diam-diam membantu orang lain di balik layar. Bisa juga kamu terlibat secara aktif dalam kegiatan amal atau aktivitas keagamaan. Semua ini sangat mencerminkan karakter Pisces. Namun, rumah ke-12 memiliki sisi kurang menyenangkan, yaitu keberadaan orang-orang yang tidak tulus atau musuh dalam selimut. Sebagian Pisces mungkin ada yang merasa sangat tertekan, menanggung banyak ketidakadilan dan keluhan yang sulit diungkapkan. Secara teori, seharusnya hal-hal seperti ini diungkapkan saat planet-planet masuk ke rumah pertama, rumah diri sendiri. Tapi karena sekarang masih di rumah ke-12, rasanya sudah tidak tertahankan lagi. Kecemasan menjadi sangat kuat dan cara meredakannya adalah dengan mengungkapkan isi hati yang paling dalam. Jika di periode ini kamu bersentuhan dengan hal-hal spiritual atau pengembangan batin, menurut saya ini akan sangat membantu kegelisahan hatimu dan memberi banyak nilai positif. Kamu juga berpeluang bertemu dengan orang-orang hebat, misalnya bertemu peramal atau pembimbing spiritual yang benar-benar akurat, tajam, dan mampu menyentuh isi hatimu secara mendalam. Lalu selanjutnya kumpulan planet akan bergerak masuk ke rumah pertama kamu. Pertama, ini menandakan masa ulang tahunmu. Kedua, fokus dan perhatian orang-orang akan mulai tertuju padamu. Mereka akan lebih bersedia mendengarkan apa yang ingin kamu sampaikan. Selain itu, melalui berbagai usaha yang selama ini kamu lakukan secara diam-diam, sekarang akhirnya orang mulai menyadarinya. Mereka baru tahu, wah, ternyata kamu sudah melakukan begitu banyak hal tanpa banyak bicara. Ketika kumpulan planet masuk ke rumah pertama, kamu sebenarnya sudah tidak bisa lagi bersembunyi. Banyak Pisces yang sangat low profile.
mengerjakan banyak hal tanpa ingin terlihat. Tapi pada periode ini, kamu akan ditarik ke permukaan. Orang-orang mulai sadar, oh, ini juga hasil kerjamu. Yang itu juga kamu. Lalu muncul pengakuan, kamu hebat sekali. Kamu pun akhirnya tersorot dan diakui. Semakin mendekati pertengahan hingga akhir Februari, tingkat visibilitas dan perhatian terhadapmu akan semakin tinggi. Apalagi setelah tanggal 19 Februari, yang juga sudah masuk masa ulang tahun Pisces. Di fase ini, kamu juga berpeluang kembali menyampaikan pendapat atau mengekspresikan isi hatimu. Kadang bahkan saat kamu hanya berbicara pada diri sendiri, tetap ada orang yang mau mendengar, atau setidaknya kata-katamu akhirnya terdengar oleh orang lain. Tapi jangan lupa bahwa Merkurius sedang mengalami retrograd atau terlihat mundur dalam ilmu astrologi, dan ini terjadi di rumah pertama kamu. Merkurius akan berada di sana dari tanggal 7 Februari hingga 15 April. Karena itu, Pisces benar-benar berada di puncak sorotan. Kamu akan menjadi topik hangat, pusat pembicaraan banyak orang, setidaknya sampai pertengahan April. Dan karena di tengah periode ini ada Merkurius retrograd, orang-orang bukan hanya membicarakan versi saat ini kamu saja, tetapi juga masa lalu kamu. Jadi, coba lihat hal apa yang pernah kamu lakukan sampai membuat orang-orang ingin membahas masa lalumu. Bisa jadi itu adalah hal-hal baik seperti prestasi atau sisi menarik dari dirimu. Atau bisa juga mengungkit kesalahan lama. Misalnya, kamu pernah salah bicara, keceplosan, atau menimbulkan kesalahpahaman. Karena Merkurius retrograd memang sangat rawan menimbulkan miskomunikasi. Kata-katamu bisa disalahartikan. Kamu bisa salah memahami ucapan orang lain atau terjadi gangguan komunikasi. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh Pisces, terutama di pertengahan hingga akhir Februari. Apalagi pada periode tersebut, Mars masih berada di rumah ke-12. Jika ada orang yang memang berniat salah paham atau sengaja mempelintir kata-katamu untuk menyerangmu, maka itu sangat mungkin terjadi. Ditambah lagi dengan kondisi Merkurius retrograd, memang akan terasa seperti serba salah dan sulit membela diri. Namun kondisi ini akan membaik memasuki bulan Maret. Setelah tanggal 2 Maret, Mars akan masuk ke zodiak Pisces. Pada fase ini, inilah waktunya Pisces mulai bersinar dan benar-benar naik daun. Walaupun Merkurius masih retrograd, tidak masalah karena kamu sudah memiliki daya serang, keberanian, dan kekuatan untuk menghadapi situasi apapun. Berikutnya adalah tentang Saturnus dan Neptunus, yang sering disebut sebagai penderitaan demi kemandirian, yang kini berada di rumah kedua kamu. Rumah kedua bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang sumber daya yang bisa kamu manfaatkan. Ada dorongan kuat untuk mandiri, tetapi bersamaan dengan itu muncul kekhawatiran dan ketakutan. Setelah mandiri, apakah sumber dayaku akan cukup? Apakah aku akan kekurangan? Kamu ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar milikmu sendiri. Misalnya, sumber penghasilan baru. Namun ketika pemasukan berkurang atau tidak stabil, tekanan pun terasa makin nyata. Saturnus hampir selalu membawa tekanan finansial. Tekanan ini bisa datang dari pemasukan yang menurun, dari uang yang terasa lebih sulit didapat, atau dari fase pekerjaan yang lebih berat. Bisa juga karena aturan dan regulasi yang lebih ketat. Dulu mungkin tidak terlalu diawasi, sekarang serba diawasi. Akibatnya kamu merasa terikat, tidak sebebas dulu. Singkatnya, Saturnus itu seperti mengikat tangan dan kaki, baik dalam mencari uang maupun mengekspresikan kemampuan. Semuanya terasa serba terbatas. Namun pembatasan ini sebenarnya adalah sebuah latihan. Ketika kamu mampu menyelesaikan sesuatu dalam kondisi serba terbatas, lama-kelamaan kamu justru menjadi sangat presisi. Kemampuan dan cara bertindakmu akan semakin akurat. Pengalaman ini pada akhirnya akan membantumu membangun sistem milikmu sendiri, baik itu sistem keuangan, cara mengelola uang, maupun kemampuan menghasilkan uang yang benar-benar solid. Hanya saja, di fase sekarang ini rasanya memang berat. Bisa jadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, atau saat ini kamu harus menahan diri demi membangun bisnis jangka panjang di masa depan. Pisces akan merasakan kelelahan dan perjuangan ini, tetapi kamu punya mimpi. Itulah energi dari Neptunus. Jadi ini bukan hanya tentang Saturnus dan penderitaan. Kamu tetap punya potensi untuk mewujudkan mimpi-mimpimu. Berikutnya adalah tentang planet penguasa Pisces yang lain, yaitu Jupiter. Jupiter yang berada di rumah kelima melambangkan datangnya peluang asmara, atau lebih tepatnya rasa diakui dan disukai. Karena itu, selama periode ini, hal pertama yang terasa adalah kamu menjadi lebih rileks. Kamu lebih berani menjadi diri sendiri, tidak lagi terlalu waspada atau penuh kekhawatiran. Semakin mendekati akhir Februari, perasaan bahagia dan ringan itu akan semakin kuat. Kalau mau jujur, ini bukan hanya soal asmara, ini lebih tentang rasa senang, ingin bersenang-senang, ingin bermain, ingin berdandan, ingin mencoba sesuatu yang berbeda, bahkan ingin sedikit nakal dan usil. Energi seperti ini akan makin sering muncul. Versi dirimu yang seperti ini justru terlihat sangat menggemaskan.
Dalam situasi bermain dan bersantai, jika kamu terlalu tertutup atau terlalu menahan diri, pesonamu justru tidak akan keluar. Baliknya, semakin kamu berani lepas dan mengekspresikan diri, semakin besar daya tarikmu. Memasuki bulan Maret dan seterusnya, kamu akan semakin lepas, dan seiring itu, keberuntungan asmara serta daya tarik personalmu akan semakin kuat dan terasa jelas. Berbicara kembali mengenai energi Saturnus, saya yakin semua Pisces terdorong untuk membangun sesuatu yang bisa benar-benar kamu percaya dan kamu andalkan. Saturnus telah membawa Pisces memasuki periode yang sangat serius, periode yang belum pernah ada sebelumnya. Semua Pisces bersedia berubah menjadi pribadi yang mau bekerja keras, mau berlatih, dan meningkatkan kemampuan. Inilah gambaran masa depan Pisces. Kita mungkin tidak akan lagi sering melihat Pisces yang melamun atau kehilangan fokus. Yang akan kita lihat adalah Pisces yang jauh lebih matang, lebih bertanggung jawab, dan jauh lebih serius dalam menjalani hidup. Mengenai kesehatan, saat ini Pisces perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan. Alasannya karena rumah ke-12 terlalu kuat, jadi isu kesehatan tidak bisa diabaikan. Bisa muncul keluhan yang terasa aneh atau sulit dijelaskan. Penyakit tanpa sebab yang jelas, sulit tidur, gelisah, pikiran kacau, atau rasa tidak nyaman yang datang entah dari mana. Masalah-masalah seperti ini biasanya sangat berkaitan dengan pola hidup dan jam istirahat yang tidak teratur. Dan jujur saja, sekarang memang sedang berada di fase dengan jadwal hidup yang paling kacau. Apalagi kalau kamu adalah ascendant Pisces. Itu benar-benar terasa berat, bukan karena begadang nonton drama atau serial, tapi karena memang terlalu banyak urusan, terlalu sibuk, terlalu lelah. Tapi tenang saja, fase ini akan segera berlalu. Masuk bulan Maret, kondisi akan jauh membaik. Jadi, meskipun sekarang Pisces terasa sangat kasihan dan kelelahan, ini bukan kondisi permanen.